Kulit Bekasi Grup Tunas Jaya 3 ini disiarkan langsung oleh YouTube, bisa dicari di YouTube yang disebut YouTube-nya Kembang Eceng, bisa dicari Pak pada malam ini. Kami atas nama serombongan grup wayang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja bisa diartikan lain koki, lain masakan, lain dalang, lain garapan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo pulang nonton dari HP dia. Nonton dari Netflix ya. Mana? Ada yang nonton. Jembar di alun-alun rasa munong ngawayang raka sukma-sukma langkang tanpa miraka wayang pasrahna ke alam pawayangan siang antara kaum salah maupun benar disebut sukma wayang marintalang sukma intalang maring sebab itu matinya wayang dikerahkan pada kita
basa clear disebut langit wayang basa pita matahari wayang ketepung basa buminya wayang ketepung iman bapak warna clear cincin hari kama ketepung iman bapak warna clear cincin hari kama tekan kepang sualan tungkal-tungkal orang yang satu kepang orang yang banyak ngetiskan muda Sarawak dengan arti muda itu orang dulu Sarawak orang sekarang menurunkan purba wisesa purba wayang sekotak wisesa panjang sekian jadi sifat wayang kulit hanya beda digerakan pada di dalam hidup kita berlainan digerakkan pada yang maha kuasa. Terap sirap kata buana lingki kemurah lingki bingung pitra dadakan disebut tua alam pewayangan semar arti hidup kita jangan sampai tersamar disebut kepang kata wayang bertaragu yaitu arti hidup kita jangan sampai keliru wayang kulit yang disebut tonton wayang kulit yang disebut tonton jadi tuntunan anak cara kabeh pada salah belum pada jalan kulon mangka batana lorus kulon kegerada surya patra putih kidul bitamu etan merah kulon hijau kata ini wayang ngayukan dewa ngayukan ada kiwau kocapatan dihing angkai dasa purwa eka sawini ati wong ngalewi dasa 10 purwa ibu wiwit arisan ajan kata hingkang anggana laras wonten kados kacarita bubuhane yang adanya di negara Paseberangan yaitu negara tempatnya Jin Sulman Kopang yaitu negara Gua Selamaya yang dipimpin Prabu Lodramurka dan dihadap dua patih andalan Patih Lodrapatih dan Patih Lodraga yang memang sengaja mengundang kedua patih andalan di negara Gua Selamaya yaitu Prabu Lodramurka karena ada hal yang harus disampaikan karena ada hal yang harus dibahas tentang permasalahan negara. Nah, inilah kita ceritakan adanya di negara Gua Selamaya yang dipimpin yaitu Prabu Lodramurka.
negara yang kemari parepeh rapi gak kurang sadar gak kurang pangan ekonomi stabil pembangunan rata di mana-mana. Nah inilah kita ceritakan di negara gua Selamaya, yaitu negara yang subur makmur, negara kaya gak kekurangan suatu apapun, bahkan Mas Inten cumanten kerjaannya sangat megah, kerajaannya sangat mewah dilapisin emas inten cumanten, taman kembang warna-warni menandakan keindahan, menandakan ketenangan di negara gua Selamaya. Nah inilah kita ceritakan di negara gua Selamaya. pati lodra patilan pati lodra genik ya kaulah Prabu Lodra murka mana sampai anti Ya kaulah pati lodra pati Kanjeng Gusti ada siap menghadap. mana pati lodra genik ti Ada Gusti di pati lodra geni hadir. buruan 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 silakan duduk dulu Enak gede pakai seni banyak.
Gusti ieu kaula Patih Rodra Geni Kanjeng Gusti. Ini tarima silakan duduk dulu sampean teh duduk dulu selamat datang. Terima kasih Gusti, terima kasih. Patih Rodra Geni siap menghadap kakak. Duduk dulu adik kakak, silakan duduk di tempat yang sudah disediakan ini. Kita mengadakan rapat tertutup. Beng, 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 beng. Enak ya pakai senika. Pantas orang ngaji di musola di masjid kalau nggak pakai senik kedengarannya kurang nikmat rasanya. Hidup harus diiringi dengan seni. Duduk, 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 duduk. Siap, 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 bos. Bekerja anak pasti, watak rumah, watak lanjut tidur. Padahal lagu nawaya, mau diolah kukidang. Majalah cerita bahwa silike zaman kayangan
yang dihadapnya yaitu dua patih andalan yaitu patih Rodrapati lan patih Rodrageni, karena ada hal yang harus dibahas di negara kuasa Selamaya, makanya patih keduanya dipanggil karena ada harus yang dibahas tentang masalah di negara, dipanggilnya sama Praja Lodra Murka. Sama Praja Lodra Murka suaranya itu Prabu Lodra Murka, praja dari negara Gua Selamaya. Esok ribuan terima kasih patih andalan aku hati Lodra patilan patih Lodra geni. Esok ribuan terima kasih sampean udah bisa datang, sampean udah bisa hadir di hadapan aku. Rasakan lagi kaulah Prabu Lodra Murka, praja dari negara Gua Selamaya. Syukur ribuan terima kasih. Seneng rasanya aku seneng. Lir ibarat gunung yang ada gedenya gunung sekarang masih gedean hati aku dibandingkan gedenya gunung sekarang. Gimana keadaan sampean pati Lodra patilan pati Lodra geni coba ngomong. Pati Lodra Pati Gusti, di mana ada tata bahasa kurang tersusun, di mana ada tata bahasa kurang terhormat, maklumi kaulah yang namanya manusia. Dan yang namanya manusia mah tempatnya salah, tempatnya lupa. Sekarang kita bisa jadi berbuat benar, besok kita bisa jadi berbuat salah. Yang namanya manusia hampura Gusti, hampura. Di hampura yang tadi bener namanya sampean bilang itu namanya manusia, tempatnya kesalahan. Bener karena manusia bisa disebut salah terus, manusia bukan setan. Manusia disebut bener terus, manusia bukan malaikat. Sipating manusia bener kata patih, yang selalu enggak salah, yang selalu diluputi oleh rasa lupa, kesalahan dan yang lain-lain. Iya, Kanjeng Gusti hampura. Diterima. Sehat sampai hati. Ya kaulah keadaannya sehat Gusti Prabu. Makanya bisa menghadap, makanya bisa hadir di hadapan Gusti Prabu. Syukur. Itu pati Lodra geni, gimana keadaan sampean? Keadaan saya sehat Gusti. Enggak kekurang suatu apapun, malah nih Gusti lihat sekarang saya menjabat ini di negara Gua Selamaya. Liatin badan yang tadinya biasa-biasa aja sekarang jadi nggak gede. Itu makanya saya nih bersyukur banget ada di negara Gua Selamaya. Malahan Gusti bini tadi saya yang cuma satu, sekarang bini ada 4. Ngapa banyak bener pati? Karena apa? Karena saya sanggup menafkahkan lahir dan batinnya karena kerja di kerajaan Selamaya. Ini juga ada yang lagi nge-WA aja, katanya disuruh ke sono. Lama udah dibales, lagi kerja. Jangan segala ngomong apa aja. Ini mah di depan pimpinan kita belak-belakan aja.
gimana keadaannya, sehat? Sehat Gusti, nggak kekurang suatu apapun. Syukur. Jadi sebelumnya Pati Lodrapati minta maaf Gusti, ada apa ini dikumpulin, ada apa ini undangannya mendadak pada malam ini Gusti. Kebiasa-biasanya Lodrapati lan Lodra Gede disuruh menghadap, sekarang juga disuruh menghadap tepat waktu. Bahkan kita jadwal rapat udah ditanggalin minggu depan, ngapa jadi karang di kejarapan pada malam ini. Nanti dulu Patih, yang pertama aku undang Patih kemari berdua, aku rasa kangen sama sampean berdua. Pertama aku rasa kangen, yang kedua aku pengen tahu gimana tentang masalah negara Gua Selamaya yang aku pimpin selama aku yang menjadi pimpinan di negara Gua Selamaya. Apa ada keluh kesah masyarakat rakyat aku yang aku pimpin? Apa ada permasalahan di bidang ekonomi? Apa ada di permasalahan di bidang pekerjaan atau sebagainya? Coba Patih, aku minta laporan, aku minta penjelasan dari sampean berdua. Coba. Iya, terima kasih sebelumnya Gusti. Pati Lodrapati boleh menyampaikan pesan dan pesan dari rakyat. Apa itu pesan dan pesannya? Kalau penilaian Pati Lodrapati selama Gusti Prabu yang menjadi pemimpin, Gusti Prabu yang menjadi pejabat di negara Gua Selamaya, udahnya nggak ada yang kekurang suatu apapun. Udah nggak ada yang ngeluh tentang perekonomian, udah nggak ada yang ngeluh ini anak makan apa ntar sore, ini anak susunya belum kebeli, ini beras di dapur udah tinggal seliter, malah juga udah kurang ini. Tapi semenjak Gusti Prabu yang menjadi pemimpin, nggak ada yang kekurangan suatu apapun Gusti. Di bidang ekonomi, bahkan infrastruktur negara di Gua Selamaya berjalan dengan rata, berjalan dengan lancar. Pembangunan gedung tempat orang kerja banyak negara Gua Selamaya. Yang kerjanya petaninya pada Jember, petaninya pada Sugi. Yang kerjanya dagangannya stabil, perekonomiannya nggak ada yang kekurang satu apapun. Malah semenjak Gusti Prabu yang jadi seorang pemimpin, kamu tuh lihat karangnya kampung-kampung jalannya dincor atuh. Karang berjalan udah nggak ada yang nemenin yang jelek, karang berjalan udah pada halus, udah pada licin. Karena apa? Karena pemimpinnya yang mementingkan kesejahteraan rakyat. Karena pemimpinnya yang mementingkan semua kegiatan rakyat yang dipimpin. Apaan kalau jalan jelek, coba deh bayangin. Yang kerjaannya ngangkutin air, mana jalannya jelek. Tuh, malah semenjak Gusti Prabu nggak ada yang kekurang. Bahkan karang Koberge dulu, Kober tempat paling angker, tempat paling serem. Lewat Koberge kudu numpang, karang mah Kober di tempat jadi pacaran. Emang Bang Gendang maka Kober ngarah kagak jajan, orang kagak tukang dagang. Jadi laporan sampean seperti itu. Gak ada yang kekurang suatu apapun, tapi yang jadi pertanyaan Pati Lodrapati lan Pati Lodra Gede, ada apa ini Gusti? Ada apa? Bener tadi yang sampean, aku juga belum dengar itu rakyat ada yang langsung ke hadapan aku, itu keluarnya itu nggak ada Pati. Terus apa yang dipikirin? Jadi yang aku pikirin siangnya malamnya dia. Bukan masalah negara dan bangsa, bukan masalah negara Gua Selamaya yang aku pimpin. Tapi aku mementingkan diri aku memikirkan diri aku. Siangnya malamnya, makan aku
si Deno kebayang-bayang itu si cakep. Apa maksudnya Gusti Prabu? Berarti kan tahu ya kau lagi jadi seorang pemimpin, tapi ya kau lagi bingung siapa yang bakal nerusin kepemimpinan kerajaan aku. Aku udah punya cita-cita, aku gak mau nikah sama bangsa siluman, aku gak mau nikah sama bangsa setan. Aku pengen nikah sama bangsa manusia. Jadi kebayang-bayang aku siang-siangnya malam, ku malam. Makanya patih diundang sama putih, aku ini butuh pertolongan dari patih. Bagus. Aku butuh bantuan dari patih. Bongannya patih yang bisa aku andelin, bongannya patih yang bisa aku tugasin. Bangun, 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 Gusti, bangun, bangun. Pemimpin mah gak ada yang begini atuh, kalau dilihat rakyat malu atuh. Aku siangnya malamku malamnya itu kebayang si cantik gulitik. Itu si cakep gulikep. Itu si montok gulitik. Yang namanya orang lagi kesukaan wanita mah ngomong kurang tapi dantang. Pantas satu kanya Gusti biasanya nggak pakai minyak wangi, karang mah pakai minyak wangi. Biasanya menggantongin sisir, karang mah bawa sisir. Turun dari motor ke nyisir. Asal turun dari motor nyisir, asal diajakin kongkol nyisir melulu. Jadi yang didapat oleh Pati Lodrapati, yang ditangkap oleh Pati Lodrapati, Gusti lagi keedanan wanita. Bener sih. Orang mana Gusti? Asal muasal di mana? Kali orang Tarumajaya, Kang. Yang namanya jodoh mengeliat kemana. Bukan takut, tapi udah berjanji sama diri aku nggak mau nikah sama bangsa siluman, Pak. Emang gak mau tambelang. Aku pengen nikahnya sama bangsa manusia. Patih tahu itu yang namanya Ratu Arimbi, Patih. Woi, apaan Gusti? Itu Ibu Ratu Wara Arimbi, itu Ratu Gandani. Ngapa kaget bener ti? Waduh. Ngapain jadi sampean jadi kaget? Kabeneran. Hari kaben. Ngapa jadi nyanyi sampean ti? Kebeneran Gusti. Ngapa kebenerannya? Pucuk, titip pucuk. Mau ngomong apa sampean? Grogi di depan pimpinan, mengomong juga maju ke depan rada grogi. Maksudnya pucuk apa? Udah pucuk ya pucuk udah Gusti. Ada apa? Kebeneran Gusti suka sama Dewi Arimbi, karena Dewi Arimbi dia lagi jadi janda Gusti. Maksudnya? Karang bener Gusti, cocok ini mah cocok. Karang Dewi Arimbi lagi jadi janda. Sampean tahu dari mana ada Arimbi punya laki yang nama Berat?
enak. Apaan saya punya media sosial, saya lihat di Facebook katanya Bima udah mati. Bima udah nggak ada. Maksudnya sampean tahu dari siapa kalau Bima udah mati, Bima udah nggak ada? Langsung dari rektor Jajar Sokaliman, guru besar Kurawa, Siapa? Rashid Purna. Bener. Nggak bener ngapa? Berarti kebenaran banget ini, aku pengen suka ke Arimbe emang jadi janda, sampean mau ngelamarin. Bukan mau lagi, yang namanya tugas udah oke ya kita mah. Yang namanya tugas kali tadi bini saya jadi dari 4 bisa jadi 6. Udah jangan ngomongin ini melulu. Aku ngabong gampang nyari bini pengen nambah mulu. Jadi Berangkatkan itu para pasukan baja balak dari negara kuasa Lamaya. Udah nggak usah pakai dihitung lagi, itu duit yang di gudang udah langsung rauk lagi. Udah nggak usah pakai dihitung lagi, rauk kita karungin, pengen minta berapa duit bawa itu. Kayak ngerauk ciput. bisa sampai ngomong ciput itu. Raja kita kaya gilok ciput. Berangkatkan malam ini juga Pati, itu mumpung Dewi Arimbi masih lengok, ntar kalau ada yang keduluan kita mau ngomong apa. Jadi pasti bakal diberangkatkan hari ini pasukan baja balak. Bawa itu sebanyak-banyak yang nanti kalau bisa dilamar secara baik, itu kita paksa, wah kita bawa, pet kita copet, kita tangkap, lik kita dopong. Ya Gusti, kalau kayak itu kalau mundur ya bola pating lodra bakal lamar Dewi Arimbi. Siapkan baja balak nih. Buruan. Semoga berhasil. Kita ada tugas panjang, kita ada proyek panjang, kita ada job kebagian saling sedikit-sedikit. Kita ada job ngelamar itu Dewi Ratu Arimbi yang hanya di negara Gandani. Kesuka raja, kecinta raja, moga-moga berhasil, panjang doain. Aku bakal berangkat ke Pringgandani ngelamar itu pasukan yang tidur bangun-bangun itu tuh. Kita ada job, kita ada tugas bangun. Kita ada proyek itu. Yuk coba yang jauh mendekat, yang dekat merapat, mari ke sini. Let's go. Come here. Buruan, kita ada tugas itu. Misalkan nanti lamaran kita nggak diterima, lamaran kita ditolak, udah kita langsung matiin aja orang Pringgandani. Udah kita langsung obrak-abrik. Bagian Ratu Arimbi punya anak Gatot Kaca dulu di jagoan karang mau belum tentu. Emang orang mau selamanya muda, emang orang mau selamanya jago. Itu kalau misalkan lamaran kita nggak diterima, siapkan keris, tombak, pedang, panah, celurit, kapak, golok. Siapa yang nyuruh bawa-bawa termos?
bawa termos. Oh, kita bawa termos di mana pajak ada yang tidur kita siram pakai air termos. Cocok. Cocok. Ayo kita berangkat ke negara Belanda nih. Pasukan baris berbaris itu di depan. Ayo maju. Pasukan baris berbaris paling depan maju. Pasukan baris berbaris. Malam maju ngening mungkin maju muluan kita ada proyek itu jangan dinun melulu tuh bangun maju muluan ngaman nonya bulan aduh kalau enak ngaman
Jalanku pamit. Perjuangan ubah dijajah deui. Disangka-sangka maleo. Gapugur daun naeur. Disangka-sangka kebanjir orang keserian penasaran jalan kasuran saksian kabur kolong disangka malelang si darah turi si daun hati. Si orang bertanya dari Sunda alut-alutan para pacambalajin siluman dari negara kuasa maya. Ini ibaratkan semut yang keluar dari lubang Aut-autan menuju negara Pringgandani yang tujuannya melamar Dewi Arimbi, yang katanya Dewi Arimbi sudah jadi janda, karena Bima yang mati karena berita dari Presidorna Pandita Jajar Sokali. Nah inilah kita tunda dulu alut-alutan pacambalajin siluman. Kita ceritakan di Pringgandani yaitu Ratu Arimbi dihadap sang putra yaitu Raden Gatot Kaca Satria Malajang bebenteng negara Amarta yaitu Raden Gatot Kaca yang sedang sedih bingung karena sang orang tua hampir 6 bulan nggak ada. di Mugol Pawenang. Bingungnya yaitu Ratu Arimbi dan Raden Gatot Kaca, sedangkan kabar berita Ratu Arimbi yang sudah menjadi janda banyak yang melamar dari pelosok-pelosok negara, dari setiap wilayah. yang penasaran karena Ratu Arimbi sudah menjadi janda. Nah inilah kita ceritakan adanya di negara Pringgandani yaitu Ratu Arimbi dihadap Sang putra Gatot Kaca juga tidak ketinggalan yaitu sang adik dari Ratu Arimbi yaitu Arya Bakesa. Nah inilah di negara Pringgandani.
ke Banjar Kasari ke Pamangpak Dayaku ke Pamangpak Dayaku Penasaran cara kasur Saksia keburu-buru Saksia keburu-buru Anak ibu mana Raden Ngetut Kacana, ya ibu Dewi Ratu Arimbi segera menghadap ke hadapan ibu. Ya anak Raden Ketut Kaca ibu siap menghadap ibu. Buruan anak ibu nah. Raden Ketut Kaca putra Prikandani Satria Malajam Tengah ibu. Silakan duduk anak ibu nah. Duduk. Kita mendapatkan musibah orang tua sampai yang belum ketahuan di mana adanya dan sedangkan ibu banyak yang melamar. Baik, kita selesaikan masalah secara bersama ibu. Duduk. Adik kecil berbakasa. Ada Ajeng Dewi Ratu Arimbi ieu berbakesa setia ngedampingin setia ngejaga di Prikandani. Duduk. Lo keponakan paman, silakan duduk dulu paman. Selamat datang baik. Disangka-sangka maling seorang donaturi seorang donaturi disangka-sangka bagus sebagai penghurung kita burung berasal asing burung berasal
Bagus dari aku capek. Bagus sewaan busana meneka warna serba kasus yang panjang besar warung yang pacrah ya sar warung atut kaca anak ibu coba sampean maju ke depan maju ibu rasanya kangen sama sampean ibu rasanya ini juga rasa bingung karena permasalahan di negara Pringganani yang belum selesai cobana makanya anak dipanggil anak Ibu, ya anak Raden Gatut Kaca juga sama ibu permasalahan negara. Yang satu belum beres udah datang lagi permasalahan yang lain. Karena apa ibu? Sebenarnya juga Gatut Kaca bingung ibu. Gatut Kaca bingungnya karena Pak Kanjeng Rama Bratasena, Bapak Bratasena udah lama gak balik-balik. Hampir udah 6 bulan dicari-cari kemana, bahkan udah beredar kabar beritanya kalau misalkan Bapak Bima atau Kanjeng Rama Bratasena udah meninggal, udah gugur ibu. nah itu anak itu yang jadi bahan pertimbangan ibu, itu yang jadi pikiran ibu, siangku siangnya malamku malamnya. Dabongannya soal ini bapak sampean juga emang gak ada kabarnya, emang gak tahu di mana di Tunggul Pawenang gak ada.
Di negara Indraprasta juga nggak ada, jadi bingung, nggak ada berita, nggak ada informasi. Kalau kata saya mah ini suatu cobaan, ini suatu ujian. Karena apa yang namanya manusia hidup di alam dunia, dia pasti ada coba gogoda. Iya, gak coba kecil, iya itu coba yang gede. Misalnya apa, kita lah ditinggalin sama orang yang kita sayang. Karena apa yang namanya makhluk hidup dagungan sementara, itu yang namanya hidup mah pasti kita akan mati. Tuh, iya bener paman Perbakesa, cuman jelas ya kalau misalkan Kanjeng Rama Bratasena udah dikubur, di mana kuburannya itu yang jadi permasalahannya. Iya ya, kalau misalkan mati udah tahu di mana makamnya, di mana itu dikuburinnya, bingung juga kita tanya ke sono, kabarnya sama meninggal. Kita lari ke sono sama katanya, soalnya ini udah viral masalah. Udah viral di media sosial bahwa Bratasena gugur, Bratasena udah nggak ada, Bratasena udah mati. Makanya nih banyak yang ngelamar ke Pringgandani. Dah karena pada aja aku mah emang orangnya cakep. Satu cakep, kedua ratu ongko. Di mana tuh lelaki yang gak tertarik, di mana tuh lelaki yang gak tergoda ya pajak. Udah banyak banget yang ngantri, gua siang yang gua ke malamnya, apa pagi-pagi juga busuk. Sampai ada yang nungguin di depan gerbang, udah yang bawa susu, udah yang bawa segala macem makanan. Emang ilok lancong bobo kerang. Itu sama paman juga lo bingung kemana kita nyarinya, dah ke Indraprasta kagak ada. Begini nggak ketahuan di mana. Iya makanya itu paman urusan Kanjeng Rama Bima kita pikirkan juga, tapi ini gimana ini yang di luar para lamaran Ibu Dewi Arimi. Masalahnya ini bukan lagi puluhan, bukan lagi ratusan, tapi bahkan udah ribuan yang aman. Jadi bingung anak ini nantinya, takutnya misalkan kita nggak buru-buru diambil keputusan, bakal rame, bakal ricuh ini negara Pringgandani. Karena apa? Berapa Kanjeng Rama Bratasena nggak ada, ditambah lagi keributan massa di mana-mana karena Ibu Dewi Ratu Arimi, itu yang bahaya. Jadi bagaimana anak jalan keluarnya biar sama-sama enak, bapak sampean biar juga bisa terpecahkan masalahnya. Juga itu lamaran-lamaran yang di depan itu pada balik. Bingung, ibu bingung. Aja ibu, serahkan pada Gatot Kaca, serahkan pada anak udah kepikiran, anak udah ada solusi gimana cara mengatasi lamaran yang pengen sama Ibu Ratu Arimi. Gimana? Jadi gini ibu, Gatot Kaca udah punya akal, udah punya jalan keluarnya. Gimana kalau kita adain sayembara ini di negara Pringgandani? Sayembara apa sih lo maksudnya? Siapa-siapa yang bisa mengalahkan anak, siapa-siapa yang bisa menjatuhkan Gatot Kaca, itu bisa menikahi Ibu Ratu Arimi. Jangan. Dapan ibu statusnya belum jelas, dah kabarnya masih simpang siur. Bapak sampean udah nggak ada apa, bapak sampean masih ada. Soalnya belum bikin surat cerai, belum bikin surat yang resmi. Nah, jangan ngambil keputusan seenak anak, jangan ngambil keputusan semua anak. Apaan mamang juga di pamanmu juga belum nemuin siapa-siapa. Jangan sesumbar dulu, tenang. Gatot Kaca pasti bisa menghadapi itu jalan keluarnya, caranya mengusir para lamaran Ibu Arimi. Ya itu mah kalau jalan keluar apa yang udah
pikirkan secara baik anak. Bukan secara baik lagi Bu, tapi ini udah matang. Udah bulat tekad anak Gatot Kaca bakal menjadi palang dada itu di negara Pringgandan. Tujuannya bukan untuk pengen punya bapak baru, tapi tujuannya biar ngusir itu para lamaran-lamaran dari kerajaan-kerajaan yang lain. Apa anak sanggup? Anak pasti sanggup Ibu. Doa dari Bu Paman, kita sebar surat, siapkan itu acara untuk sayembara. Siapa-siapa yang bisa mengalahkan Gatot Kaca bakal jadi suami dari Ibu Ratu Arimbi. Tapi tenang Ibu, anak bakal mempertahankan Ibu, anak bakal ngebela Ibu. Ya itu mah terserah anak. Syukur-syukur itu jalan yang baik. Syukur-syukur itu bisa terpecahkan, yang lamar itu bisa pada pulang, bisa pada balik. Baik Ibu, pamit. Gatot Kaca bakal mempersiapkan diri. Doa Ibu anak Gatot. Hati-hati nah, ibu percaya pada sampean. Siapkan itu Ibu, siap. Bener anak pelajar matu berani, tekad juga dipikirin dulu langsung. Iya, Jangan sampai ngegerebek di kampung ya. ya tujuannya sih bagus, biar gak ada permasalahan, biar gak ada masa yang ribut. Makanya dia bakal turun tangan. Emang percaya sama ponakan aku mah gak ada tandingannya. Gatot Kaca kayak anak didikan dewa. Bajunya aja Gatot Kaca mau baju dongdot, baju dodot Antakusuma. Matanya aja mata kaca negara, gak kayak mata tukang saron yang jam 8 udah ngantuk. Itu punya ajian sabda pangrungu, sabda ucapan, pendengaran bisa 7 kali lipat itu dia ngedengarnya. Percaya kalau aku masa masih Gatot Kaca. Pajak nyoba-nyoba ngikut sayembara, wah udah sekali ditarik kepada putus. Apalagi tukang saron medeh dikepret juga udah kebakal bangun bang. Sampai tukang kamera kembang eceng kan pakai pengen ngikut, gua ngeri badan kayak gitu. Sampai tukang keker kembang eceng pengen ngikut ya. Baru melihat Gatot Kaca ngegerem itu udah balik. Hati-hati atuh Purbakesa dampingin ponakan sampean. Baik aja bakal didampingi. Hati-hati anak. Cabut gunung. Lapisan cerita kita tunda dulu di dalam kerajaan negara Pringgandani, yaitu Ratu Arimbi. Kita ceritakan di luar di alun-alun negara Pringgandani yang siapnya para lamaran yang udah nunggu-nunggu. Emang Dewi Ratu Arimbi janda, Raden Gatot Kaca yang jadi jago sayembara di negara Pringgandani, yang jadi palang dada, dia yang ngorbanin jiwa raga demi ngebela ibunya, demi ngebela negara, biar negara jadi tenang, biar permasalahan di negara Pringgandani bisa jadi beres. Raden Gatot Kaca, dia jadi jago sayembara di negara Pringgandani. Dia udah bersumpah, dia udah siap jadi palang dada untuk ibunya. Siapa-siapa yang mau ngelamar
Gatot Kaca. Inilah Raden Gatot Kaca yang sudah siap-siap menjadi jago sayembara dari negara Pinggandani. Dari negara Pinggandani. Inilah Raden Gatot Kaca yang sudah bersiap-siap menjadi palang dada atau jago sayembara. Juga lamaran-lamaran dari negara-negara yang lain, kebetulan dari negara Astina yaitu rombongan Resi Dorna datang yang tujuannya ngelamar Ratu Arimbi buat Dursasana. Bocah nyampe kita detik dan itu nyampe itu gerbangnya udah kelihatan, Nyampe juga ya paman. pintunya udah kelihatan. Tuh mana si Citra udah ada, Rama mana si Tam ada, Aswatama, Rama tuh buruan udah nyampe kita tuh. Mana itu pembawaan tadi tuh Mas Inten Jumanten, segala perhiasan segala macam pembawaan bawa kamar dalam buat lamaran Dewi Arimbi buat si Dursasana. Ada Rama, ada Paman, ada Bawan, bawa. Pemadian melipanya, pemadian melibaya, nuai hati Buruan Mama, buruan. Tuh kayaknya masih Gatot Kaca nyamperin tuh. Nama Guru Resi Dorna, Iwa Guru Raden Gatot Kaca Satria Malajang dengan dodok. Ketinggalan bagus sebenarnya. Wah, emot mampang. Aswatama putra dari Rama Guru Resi Dorna. Selamat datang Kakang Aswatama, silakan duduk. Mana ibu sampai ada? Ada di dalam. Mundur. Wah benar dihalang seragam kukurin tak dilalang. Ayo kekuasaan Kalau saya udah bawaan dari negara Cina, jangan dilihat lagi tuh. Udah nggak pakai berdua lagi, sama sendirian dibopong langsung. Citra Yuda dari negara Astina. Selamat datang Paman Citra Yuda. Baik, mana ibu sekalian? Ada di dalam. Suruh keluar. Mundur, cik, mundur. Aduh
Naon mahadi Kaduh ayun-ayuna dunia mah bagus cina cina eureun. Sempat bikin bekakak nih di bawain ayam hidup aja. Bekakak yang gak keburu ngolah nih di bawain ayam hidup. Cobain dah si Citra sih mah dibawain ayam Tara kalau modal di sini. Coba tuh. Ngerti rupanya. Sialan bener ayam. Ari rega kurega Naonana mama diangkut mah diangkut panulakeun. ampun sepuh Ari angkeun bagus berhaja ku anggeuna. Hate banyak urang sebraya makan hate boleh buang orang laguna uang orang antos ase buat soal gora dewa Kasih
halus halus apa yun Pak Agung Kuya ajar Rahmat ayah ujar semene Ieu Rama Guru Prasidurna dang yang durna emang datang dari negara aslinya sengaja nyampe ke negara Prigatani anak jangan rasa kaget anak jangan rasa takut kedatangan Rama Wikura Sidorna di sama Kurawa yang lain nih ada si Aswatama ada si Citrayuda juga ada para Kurawa yang lain anak jangan rasa takut anak jangan rasa bingung kedatangan Rama Guru Prasidorna jangan rasa bingung jangan rasa takut amat nih Rama Guru Prasidorna selamat datang Rama Guru Prasidorna guru besar Kurawa pandita dari Jajar Sokalima makasih jangan rasa kaget kedatangan Rama Guru bawa rombongan Citrayuda Citrasi si Aswatama juga bawa bungkusan ini jangan dianggap kulit kerang yang di dalam bukan baju kotor dalamnya bukan buntelan pakaian dalamnya tapi dalamnya emas inten Jumanta duit juga udah gak kehitung duit berapa duit soalnya negara Astina teh apa negara kaya negara yang subur makmur gak ada negara Astina mah yang miskin kaya semuanya Astina mah negara kaya ini anak jangan rasa kaget maksudnya Rama Guru Prasidorna nyampe ngasih barang di hadapan yuk kaula Raden Gatotkaca lamaran ini anak apa denger sih Aribe janda makanya boro-boro kemarin nih dibawain cincin dibawain kalung dibawain segala perhiasan duit segala macam yang tadi Rama Guru bilang apa negara asli sama negara kaya teh maksudnya negara kaya apa di Astina mah orang Astina mah cincin gak main dia mah cincin aja makanya di negara Astina mah cincin aja 2 kilo itu baru cincin 2 kilo kalung tuh di orang Astina mana orang-orang Astina negara Kurawa kalung ini udah 3 kilo
Yang dipakai di leher tuh gelang, yang dipakai di tangan orang-orang Astina mah ada kali 6 kilo. Tuh. Oh, anting aja anting di negara Astina mah nih. Anting aja di negara Astina mah hampir 11 kilo. Beda apa enggak kayak tukang saran tuh bininya. Bini tukang saran mah tebang make anting-anting setengah gram juga dijual itu anting-anting. Dirihit baik buat kredit motor, buat bayar setoran motor, katanya malu jual dulu ini anting buat bayar setoran motor. Majak ya kagak, pinter akanya tukang saron. Iya ambe kupingnya nggak rata, nggak lubangnya nggak rapat, bininya disuruh pakai benang kuping. Itu tuh tukang itu tuh nggak main negara Astina di negara Astina emas juga udah nggak pakai gram lagi di negara Astina emasnya udah kiloan. Jumlah jamnya itu segala perhiasan dari negara Astina ada 20 kilo. Yang 2 kilo lagi busuk. Sentimen bener emangnya apa busuk? Sama kan katanya mah timun suri. Timun suri busuk. Bukan begitu kemana-mana nih yang namanya emas mah pakainya geram, paman. Negara Astina teh atau negara kaya. Di negara Astina mah jangan lagi emas, apa nih negara Astina juga ngecor udah nggak pakai batu split. Di negara Astina mengecor juga udah pakai duit logaman. Bukan pakai kulit kerang. Tukang saran mah sentimen sama paman. Pakai kulit kerang segala ngatain tukang saron. Emangnya punya legenda pantatnya otek juga udah belagu bener. Kayak gitu kayak rajin gitu loh. Jadi jelasin aja Rama. Jadi maksud Rama Gurasidorna datangnya ke negara Pringgandani, melamar Ibu Ratu Arimbi buat siapa? Buat si Dorsa sama dari Prabu Duryodana. Udahnya nggak kekurangan atau di negara Astina nama emang Dewi Arimbi Ratu di sana ditemuin orang kaya udah nggak ada yang kekurangan. Duren ketemu Duren emang tuh anak tukang saron tuh. Bukan Duren ketemu Duren itu mah. Jamblang ketemu Juwet itu. Apa Jamblang ketemu Juwet sama-sama aja Rama. Ada gubernur ketemu loncat. Busut emang. Jadi ngelamar buat Paman Dursasana. Bawanya ini lamaran tapi maaf bukannya Gatot Kaca mau nggak nerima lamaran tapi maaf lamaran dari negara Astina ditolak, kurang ajar ini si Gatot Kaca. Padahal pembawaannya udah nggak kekurang suatu apapun tuh, segala kue juga dibawa, segala buah-buahan jangankan lagi buahnya sampai pohon-pohonnya dibawa. Kopi aja no ada 2 truk bakal dibawa. Kopi doang jangan sampai nyusahin di sini ya. Tenang aja pokoknya sama orang Kurawa mah kita hajatan kita adain 40 hari 40 malam. Pokoknya segala hiburan kita tanggap, mau topeng, mau wayang, jaipongan. Bahkan kalau perlu main bola kita tanggap. Kita nanggap bola di stadion. Coba Raba kalau ngomong udah tenang aja, tamak diem aja. Ini mah urusan babak. Jadi diterima apa enggak Gatot Kaca? Ya maaf yang tadi Gatot Kaca bilang lamaran gak bakal diterima siapapun yang lamar. Terus tapi di negara Pringgandani diadain sayembara. Maksudnya diadakan sayembara siapa-siapa yang bisa jatuhin Gatot Kaca, siapa-siapa yang bisa mengalahkan Gatot Kaca bakal nikah sama Ibu Dewi Arimbi. Itu emang. Ya bukannya gitu, emang kenyataannya kayak gitu. Maksudnya Gatot Kaca yang jadi palang dada, misalkan Gatot Kaca pagi kalah, sore nikah sama Ibu Dewi Arimbi. Kalau Gatot Kaca malam kalah, pagi nikah sama Ibu Arimbi. Kecil itu mah Tama, ini mau urusan si Tama. Jadi ini lamaran gak diterima, ini bebawaan.
ya bahkan kalau misalkan berhasil dipihak di situ gak bakal ngeluarkan duit sepeser pun cocok. Jadi Citra Yuda ini bawa lagi nih takut diambil tukang gendang. Emang tukang gendang lirik mulu dia main ini. Lagi ngelirik terus dia mani matanya kemarin itu ngeliat duit yang gepokan, lihat emas yang berkilauan. Iya, gue mah nggak boleh lihat yang kuning-kuning. Nggak boleh lihat yang kuning-kuning, emas. Kuning-kuning. Emas. Itu bawa angkutin tuh. Emang tukang gendang memang suka begitu tukang gendang. Kemarin mah motornya Jupiter MX, sekarang memeo. Jadi karena mau naik derajat. Bawa Citra Yuda bawa. Jadi nggak diterima. Ya siapa-siapa yang bisa mengalahkan Gatot Kaca Pemancil itu macil. Bawa Citra Yuda baik bakal dibawa ini Rama Guru Sidora. Atau si Citra Yuda mah kagak mau nyambat. Mau didopong sendirian. Mundur abah. Ini mah urusan anak. Percaya sama Tamang. Apan Tama apa yang gak kenal apan Rasidorna ilmu pemakai ajian udah gak kurang-kurangnya apa nih gudangnya ilmu pabriknya ilmu orang manjur orang kemana-mana datang pengen kaya pengen sukses pengen lancar kemana emang nih tukang dagang lari kemana emang nih keramat berjalan keruhun astina nih orang-orang enggak ada yang tempat tidurnya segala ditaruhin kopi manis kopi pahit teh manis teh pahit segala pendupaan segala telur bentak telur matang rujakan nggak ada orang-orang yang kayak Rama udah dicoba emang murah temen nih sehari sebung mah tuh jangan malu-maluin ya mundur Rama ya kalau bisa tapi sudah baca peraturan apa peraturan Gatot Kaca jangan lagi pakai pusaka jarum sepotong juga boleh beres gitu magasin Tama mah gak usah pakai apa-apa jadi menang percaya ke Tama ya udah mundur Rama Guru mundur tenang kalau misalkan anak lupa sambat ama sebut nama ama 3 kali Rama Guru Rasidorna misalkan selesai manggil Rama baca kulhu 50 kali Al-Fatihah 100 kali Anas kalau bisa 150 kali kalau gitu ada kemenangan sekiranya nggak menang juga mati dipukulin Tama banyakan baca doa Kalau bagus ilmunya. jadi Gatot Kaca di situ jadi jago ya sampai boleh coba nggak coba kenapa ya silakan sayang Gatot Kaca jadi jago sayembara
atuh Cetrasi melari ya man cemen bener Cetrayuda Cetrasi mah kelari deh cemen bener Aswatama ya percaya bagian Tama ditinggalin juga gak bakalan kalah Tama nangguh amat
aswatama mah udah tamat itu mah suara si Gatot Kaca tuh pasti tuh udah injak aja lehernya injak putusin tangannya tamat udah tertarik betot tangannya itu Udah gila. siapa itu yang nyuruh jilat Emang kalau berantem kalau ada gue gila, segera sok. emang ada yang perang yang pakai jilat udah Tama udah jangan dikasih ampun isap darahnya Tama buset si Gatot Kaca itu suaranya kesakitan bener percaya itu masih Gatot Kaca Aswatama teh atau anak Residorna gudangnya ilmu pabriknya pengabisa Kaca itu kameranya tuh Tama atau enggak ada yang ngalahin si Tama apa julukannya juga si Banteng si Macan si Singa si Badak apa yang ngomong curut Tama apa udah jangan lagi si Tama jangan kan Kurawa yang lain yang maju udah jangan si Tama sendirian juga sah Angkat deh kakinya. Pegang tangannya. Bapak lu udah ngagul kan tadi. Bapak Rama udah ngagul Rama ngangkat busur anak ngeberakin pala orang tua goblok anak bener-bener maluin orang tua anak mah diangkat-angkat anak mah ngeboloin orang tua barang ngelunjak si Tama ilmu apa yang gak dikasih sama anak ilmu apa yang gak ama kasih sama sampean segala ajian waringin kurung segala ajian lampah lumpuh ajian rawa rontek ajian rawa rokok segala ajian wangsit siliwangi ajian balik moal ngiriman moal ajian daun hiris itu mah bukan ajian atau Rama itu mah lagu iya si Tama mah malu-maluin bener Tama makanya Tama apan ama bilang ilmu dipinta diamalin kagak ilmu dipinta dipungutin doang Tama mah emang begitu tuh Tama mapan ama bilang Tama atau nasi mah jangan dimakan Tama nasi jangan dimakan lontong dimakan kata dia melontong bukan nasi Tama mah dibilang jangan makan nasi pesor lah dimakan Tama mah bener-bener apaan kata ama juga Tama garam mah jangan dimakan Tama garam kecap dicocoli Tama mah tuh ampun Rama anak memang begini anak satu-satunya memanja tadi makan jengkol ya anak ya apa makan ikan tongkol kebanyakan Tama memang begitu kebanyakan jengkol aja udah ada kambuh si Tama mah tuh tadi nyendok jengkol ya enggak banyak tebang 3 piring Orang nyendoknya di bawah, ini nasi di atas ongkol loh, banyak loh. si Tama Tama mah bener-bener maluin orang tua makanya kalau anak menjaga suka diaku-akuin melulu anak
apa segala diagu-aguli, anak segala diangkat-angkat. Kere. Makanya siswa sama jangan selalu diangkat-angkat. Siswa sama segala dibanggu-bangguin. Kere. Orang-orang mahasiswa sama juga emang kagak pernah menang. Aswa sama mah kere melulu. Aswa sama dalang naman kere. Aswa sama dalang lana kere. Aswa sama dalang pulung kere. Sampai aswa sama ini kere. Sampai kuat lonyon kere. Pedagang sini aswa sama kere. Emang aswa sama enggak pernah menang kere melulu. Aswa sama dalam rumah kiri. Sejahtera raksasa mah tuh maju ya kagak teh bangakai. Makanya anda gue jangan diagu-agulin melulu. Ya kalau bisa maju apa Gatot Kaca mau perang dia mah iya, kalau main pukul dia mau main banting segala iya, kalau tebang pada patah coba kalau burut. Burut pakai celana lepis yang ngeri. Emang aswa sama pakai banyak analisan pakai segala itulah segala dia bohongin. Emang kalau udah kere mah kere tetap. Mundur mau ngapain biar aku yang ngehadapin di situ melihat-lihat aja. Emang sanggup lihat-lihat aja. Aswa sama mah gak bisa diadili. Aswa sama mah kere minum. Asal perang kere, asal perang kere, asal kere perang. Si aswa sama memang dari dulu begitu, dari zaman dalang naman juga kere. Aswa sama nggak pernah menang busut, masih ngomong aja secara raksasa. Udah jauh juga masih kegerendang juga. Mundur tamak, malu-maluin orang tua tuh kita lihat tuh si secara raksasa ada kemampuan apa-apa. Emang siswa sama menggada kemajuan dari zaman dulu gak pernah menang. Kere melulu siswa sama meninggiatin aku Gatot Kaca ayo maju sampai. Lihatin aku nih. Wabang dijegat tenang, takunya orang gawahu jenggahan kuat. Sigur si Gatot Kaca, cemen si Gatot Kaca. Jatuh
kita orang ngediri rumah siapa yang ngecil masih berapati banyak lagu baik salirama salira gedah di api ampun bahasa sepuh ulah kamu ulah gajah ke rombongan kurawa anak mundur paman Napa nita pati bengong kapokna Udah rasa tutup dinding buru dipisah
terus. Panutan Pak RW aduh tiang masalah ibareto Makasih, makasih. daun diri Laguna daun ini reswa ini. unyang karone Aduh, gaeta Pak RW aduh naon pilar namunana panutan ikut adite boleh istiar Pak RW aduh Kantongan, bungkus. geningan selaya Pak RW aduh di aur-aur. terpisah bergodean Buktina Mata Sabadana RW aduh deui Pupuasan Pak RW aduh disarangan Pak Kumis naon pilar sangeunana Rami Pak RW aduh badan teh boleh istilah disarangan Pak Selaya tanpa bumi terpisah kegodean tetap mulai buruk dipisah putar kumis ate kuring bantu kumis deui moal bener di daun iris bantu kumis saksina ngemplok panutan bantu kumis terpisah kegodean Selaya panto bumi terpisah kebibitan daun iris titik
para Kurawa ke hadapan Raden Gatot Kaca. Yang tujuannya melamar Watur sasana negara Astina. jadi orang-orang negara Astina, orang-orang Kurawa masih pengen nyoba, masih penasaran. Ya boleh aja saya suasana makere. Boleh aja saya suasana nggak ada kekuatan, tapi kalau aku belum tentu. Jadi iya tadi dibilang suasana mah boleh kere boleh kalah, tapi kalau aku belum tentu. Jadi masih pengen nyoba Gatot Kaca, masih pengen nyoba kekuatan Gatot Kaca. Ya lewat Gatot Kaca berbari melenge bisa. Sombong ini orang Kurawa yang lebay, di mana ngomongnya begitu kan. Ngomongnya paling dengir begitu, kurang tapi dantan. Emang Gatot Kaca mau dimati? Hah? Lu coba. Emang si Gatot Kaca mau dimati? Siapa yang mau dimati? Emang si Aswasama mau dimati? Satu lawan banyak siapa yang mau ngebelain? Kalau di sini masih banyak yang ngebelain, masih banyak yang nyoba. Di situ nggak ada yang ngebelain. Khusus siapa yang mau ngebelain? Maksud di sono kata siapa yang mau ngebelain, emang dia mau ngomongin nyengir. Ibu jangan pakai gula lama. Dari sono udah pengen berantem bener. Udah gak tahan, udah gak kuat, pengen pak. Sombong ini si Batak ini nih. Awas hati-hati, ya paman, mendingan ku paman aja, jangan apa nih jadi jago saya marah anak. Tapi sang niat yang kayak gini ngeselin bener dah. Hati-hati anak, hati-hati. Wasit aja situ memang. Di situ paman menjadi wasit, ngeliatin di mana ada kecurangan, di mana ada misalkan ada tukang dagang yang kurang tertib-tertipin itu bang. Amanin, gak usah gelas-gelas aku lumayan kumpulin mang. Kalau bisa itu tuh sekalian nyari rezeki. Ya kalau di situ masih pengen nyoba, di situ masih pengen penasaran, aku ini bakal maju ngebela orang Kurawa. Ya coba. Dari jauh kapal di Banten, makan yang kali kebon. Sayang disayang. Lagunya aja ngomongnya sebabul segala Gatot Kaca, gak ada kekuatan Gatot Kaca, pengen dimandiin, pengen dimatiin, mana kemampuannya. Ini kan sakit juga, kirain kagak sakit.
ya mah segala kungfu, segala karate, segala silat. Wah, apa gara-gara makan ikan tongkol kebanyakan ya? Wah, udah ya segitu aja. Gak mau nyoba lagi, udah nggak ada kemampuan lagi di sini. Ya maksudnya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ya. Pakai mantun segala. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ya. Terus kalau ada umurku panjang boleh kita menumpang mandi ya. Mandi pula dingin. Mandi wah, padahal mah udah ngeluarin jurus silat taekwondo segala macam. Padahal udah ngeluarin itu eken. Padahal mah jurusnya udah. Kere padahal mah udah segitu aja. Ada jalan, mulai ada tembok itu masalah untuk itu. Permisi ya. Udah. Ya udah kalau mau pergi atuh jangan kayak orang. Permisi ya. Ya udah ya. Punya rokok apa kagak? Apa di sini memusuh? Musuh sama musuh nanya rokok. Kali yang kita memusuh aja saya tapi lewat rokok mah boleh saja. Pantes dia ngantongin korek doang. Tadi lagi nyari rokok gue. Kalau dapat gue yang berkapas. Emang di situ emang ngerokok, kita mah rokoknya yang bekapas. Ya bangsanya gudang garam filter yang bekapas. Sampurna mil kurang berkapas. Kali kalau enggak super kurang. Apa tuh? Pampers nenek gua. Iya dong bebas nenek. Gua pakai pampers dulu. Udah. Ada aja bangsa Kurawa, ada aja itu. Segala macam ada itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sini? Olih punya nama. Dari mana asal? Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Niatan kemari. Tadinya mau manja kemari. Tapi dengar sayembara pengen ikut. Pakai pengen dapet bini dia belum Kali pengen dapat bini. Tadi siapa nama? Olih punya nama. Selain kerja manja, biasanya kita ngiringin tajiah. Ngaji, kita mayasinan. Dalam rangka ya kadang-kadang orang meninggal, kita ngaji. Ya, makanya kalau mandi orang suka mati supaya Gitu. Jadi di sini mau ikut sayembara. Tadinya sih mau ikut sayembara, tapi ngeliat yang lain pada kalah nggak jadi Terus maju kemari. Tadinya sih pengen coba-coba, tapi takut dia sama nyusul dalam ojek. Terus kalau misalkan nggak jadi tanding mau kemana? Bagian mau balik aja ke Lenteng Agung. Bareng sama si Nini. Kirain pengen ini, soalnya udah ada bonceng. Ya, dia. Apa sih, Ji? Padahal mau udah pakai peci haji. Jangan gitu Ya udah kalau udah tadi mau maju tapi nggak jadi. Assalamualaikum.
teh nyogok nih ada rokok jinggo sama 15.000. Jadi boleh orang minta obat. Itu gue boleh orang minta obat. Tadi ada yang pengen didoain pakai air nih, kalau mau nih udah jadiin aja kita jadi bapak tuh. Lumayan tuh Bang. Lumayan gitu-gitu biar kerjanya nggak pasti, biar kerjanya nggak nentu, tapi asal selamatan mah besek 55 mah ada. Besek mana Mas aja itu. Besek kue ada, tenang aja nanti di situ seenggaknya makan nasi makanin besek. Udah tunggu dulu ya gitu aja dah ya. Nggak jadi kita. Assalamualaikum. Kali pengen. Makasih. Masih ada kapasnya tuh nenek. Nggak ada kapasnya panjang. Udah gitu aja ya, tadinya mau maju nggak jadi. Assalamualaikum. Kalau begitu jalannya aja sama habis. Ya, Haji memang jalannya pakai irama nih. Lama break. Wah, kita lihat itu pasukan Kurawa masih ada. Jauh ini mengganda kemajuan pajak. Ini menggagal total, padahal matuh kalau pengen tahu pajak sebenarnya Bima emang tewas gara-gara sampah. Emang gara-gara sampah. Ya kita dengan kesa. Salah di sananya. Dengan ke boti. Gitu. Tuh, Markisa. Kemarin ribut Markisa aja di belakang. Padahal gara-gara sampai Bang Bima tewas, Bratasena tewas nih. Nama guru suruh nyari ilmu pergi dia gak balik-balik udah 6 bulan. Padahal mah tujuannya biar apa? Biar si Arimbi janda kita jadiin sama Durasasana. Tuh emang siapa dalangnya nih? Makanya lama sebar berita di media sosial, sebar berita di negara mana-mana itu si Bima tewas, si Bima udah gak ada. Padahal mah siapa nih? Ya dengan gak berhasil juga ini mah kudu laporan sama Prabu Duryodana Anger. Gagal lapor berhasil normal. Dari sononya mah pengen ikut sayembara biar bini jadi 2. Bini yang satu ngapa sih? Bini yang satu mau udah bengek-bengekan melulu. Galak malah galak. Udah penyakitan melulu, mending kalau gak galak-galak. Dia mau rajin ngumpulin pakaian. Padahal meniatan di sono pengen rumah tangga, pengen jadi 2. Ada soalnya pada hawa nafsu memang bangga. Sedangkan dia akan nafsu perempuan udah bangsa. Itu, tapi nggak tahu dia mah di sono di rumah kagak nyusul moal.
jauh ongkos ke sini teh bang ngolok-ngolok ongkos mana becek tadi hujan Malam-malam itu mana malam-malam bawa bahanya nyus ngomong apa enggak mama udah jangan pakai segala mama udah langsung ditelan aja mau kemana lagi malam-malam keluyuran begini ha tadinya mau pengen ngaji ke masjid alasannya mau pengen tahlilan di rumah. tadi mah pengen tahlilan ngapa tahlilan ada di sini atuh Ji Medan Maloy. maaf atuh nggak sengaja padahal mah nggak punya apa-apa dia mah. Ampun udah sekarang mau mendingan balik aja emang mau kemana udah ngikut balik aja kurang ajar bener ya di laki-laki ampun udah balik pakai segala ikut saya bareng sayembara Kita ceritakan dulu di desa Tumaritis yaitu Kilurah Semar Badranaya. Kilurah Semar Badranaya. Ya dengar kabar kalau Bratasena nggak ada, Bratasena udah gugur, Bratasena udah mati. Tapi Kilurah Semar nggak tahu apa penyebabnya apa itu yang bikin Bratasena bisa jadi gugur, Bratasena bisa jadi nggak ada. Nah inilah kita ceritakan di Tumaritis yaitu Kilurah Semar Badranaya. Dihadap anaknya yaitu Kilurah Semar Badranaya jalan Nalagareng cepot menggada lagi pergi sama Dewi Sutiragen karena ada hal yang harus dilakukan, ada hal kegiatan yang harus dituju, yang harus inilah di desa Tumaritis yaitu Kilurah Semar Badranaya. Bocah-bocah para wiyaga sabar anak wasi udel itu si Nalagareng dan main teh Dewi Sutiragen memang lagi kagak ada lagi pergi kairing si cepot mana si Nalagareng lan si udel ada apa Reng, apa harudel kita dipanggil sama Bapak Reng. ya seberapa kata kemudian Pak ada ini sekarang kita ngumpul kalau bisa mah kemari dulu anak Iya Pak, tungguin dah ini kita buru-buru nih. buruan sabar si udelan si Nalagareng damai teh Dewi Sutiragen lagi pulang ke tembelah sukan panjang kairing si cepot del Apa sih Pak? kemari buruan kemari Nalagareng ada gue buruan Ngarosun ka gunung tinggung Yola waras
palanya nggak dientak masih adut-adutan aja. Ada apa sih Be? Orang lagi hiburan juga. Hiburan sih boleh anak, tapi kita kudu tahu waktu yang tepatnya. Nah, ya dah Be. Duduk, mana si Udel? Ada Kang Udel di belakang. Nanti kita sambung lagi coy. Dangdut ada dangdut. Ikan dalam kolam ada. Canda pirang ada. Domba koreng ada. Hari ini kumawanya halaman perwes kami nambah kamu Kayaknya kita mau hiburan kusut, Bapak udah melotot aja, Rek. Emang tadi saya juga mau hiburan, pala saya dientak Kang Udel. Ngapa sih, Pak? Duduk dulu, duduk. Si Udel anak bapak, Pak. Diterima, duduk dulu. Rek, Duduk dulu Kang Udel, siap-siap. mau nepetin kersepi jengkling Songong. Malah segala dilangkah-langkahin. maaf Rek, bercanda. kantun bintang nobaran Mah jong-jong teh. orang kudu Kudu eling, mang sama. Sajana di dunia orang ngombaran ngomolan ke paradu Bintang baru itu toh. Bungkus. kumaha jong-jong teuing padu anu mana hati laki Wah, jong-jong. Saya
Pantala kumis deui, pantala kumis anu banget, pantala kumis deui, hoyong diserang paresanan anu banget, pantala kumis apa yang deui, pantala kumis deui, itu anu keluarga. Pantau kumis hati-hati serius usaha mama jadi pantau kumis kira pantau kumis bagus asal ketunggu pantau kumis rasaan saya lagi pantau kumis yang diserang pada sana siapa yang lain ukur bisa pantau kumis diserang pada sana penonton anak muda lain ukur pantau kumis pada sana mana aturan siapa yang serasa serius pada sana sadar sudah begini pada sana dari negara zaman pada sana dan mana zaman cuma aturan pada sana mana era walaupun pada sana biar bagus gitu aturan pada sana dari apa sama mana kemudian kesenian aturan pemardi pemardi aturan kapayuna sekali deui anak mana pemardi aturan kapayuna pemardi bagus di sisi bukit jauh pemardi anak bagus bukit jauh pemardi hoyong diserang anak kebanjir mana kebanjir deui kesimpati semar yang kekar semar tumpah alam semar yang kekar semar tuntutan semar kunjung ya sehat anak-anak bapak sinala gareng
dan si Udel anak-anak bapak matuh ya. Anak-anak Kakang Semar mah dibilang susah tapi seneng. Dibilang seneng tapi susah, dia mah enjoy aja, enjoy. Dia mah susah juga nggak dipikirin susahnya. Dia mah susah nggak kelihatan, dia mah bahagia terus, dia mah senang terus. Anak-anak bapak mungkin kata siapa Pak? Itu mah penilaian bapak ngomong begitu. Itu mah penglihatan bapak kayak begitu. Bapak mah nggak tahu di dalam hati anak. Anak mah Pak nih emang iya kata bapak mah anak biasa-biasa aja, anak senang-senang aja. Emang itu apa Pak? Kita caranya buat apa? Buat ngilangin rasa stres kita, bukan ngilangin kemauan kita. Dah kita emang pengen yang lain mah kayak kepengen banyak kita, tapi emang nggak bisa. Karena apa? Makanya kita pada bercanda, kita pada seneng, kita pada ngebanyol, kita pada hiburan Pak. Maksud anak, iya kata bapak tadi, anak Semar mah susah juga nggak kelihatan susah. Biar susah juga bisa dibilang seneng. Iya kata bapak, belum tentu kata anak-anak bapak. Maksud si Udel, Maaf nih Pak, saya maju ke depan. Yang namanya kita lagi ngumpul begini mah Pak, apa salahnya kita bertukar pikiran? Mencari inspirasi. Apa salahnya kita ngobrol? Siapa tahu nanti kita bisa berubah. Siapa tahu kita bisa jadi lebih maju. Karena apa? Dorongan dari orang tua, dukungan dari orang tua. Oh, mau doa dari orang tua? Iya, makanya bapak ngumpulin. Maaf nyereng, gue maju nih. Gak jadi soal kamu Del, silakan. Naromannya mata lu merah temen reng, lu habis ngapain emang? Biasa ini mah coy. Buset pakai coy. Biasa cuma anak kaum. Lu mau bergaul sama tukang gendang sih ngayap melulu. Lu mau digoncengin sama motor meoknya reng? Ya itu kita terpaksa, orang kagak ada lagi. Si Udel Ya Pak maaf nih, saya si Udel maju anak bapak. Tadi yang bapak bilang, saya pengen mengkritik omongan bapak yang ini. maksudnya ngeritik. Lah iya bapak tadi bilang, Pak keadaan kita kapan sih Pak kita kaya? Kapan sih kita senang romannya Pak? Keluarga Semar mah nggak ada cerita kaya, nggak ada cerita ngebelangsak nempel. Busut Pak, kita pengen kayak orang-orang mah tuh rumahnya udah jadi gedung mentereng. Tadinya orang itu deh, hebang punya motor Mio, sekarang mobilnya sampai banyak. Dulu dia mah nggak punya apa-apa, sekarang tuh dia punya segalanya. Tuh tinggal nunjuk doang, ini itu jadi. Karena apa Pak? Orang yang begitu karena pendidikannya ada, karena dia punya titel, karena dia punya ilmu. Makanya Pak, ilmu itu sangat bermanfaat. Jangankan ilmu sekolahan, apa ilmu agama juga lah. Agama kalau gak ada ilmunya udah hancur-hancuran, bakal jadi berantakan. Semua itu ada ilmunya. Kayak manjak nih, manjak juga ada ilmunya, gak sembarangan nebang pukul-pukul. Ada teorinya, ada prakteknya. Iya itu Pak, makanya saya mau nuntut ke Bapak. Lihat orang-orang Pak, ada anaknya yang udah jadi hakim, ada yang anaknya udah jadi pejabat, ada yang udah jadi dewan, ada yang jadi sarjana, ada yang jadi guru, ada yang jadi PNS. Karena apa? Karena ilmu Pak. Coba Bapak dah dulu nyekolahin saya dah. 3 anak Bapak nih, Cepot, si Udel, si Nalagaren. Seenggaknya Pak, dari 3 anak Bapak juga pasti bakal ada yang berhasil. Kali saya jadi camat, kali si Gareng tar jadi gubernur, kali Kang Cepot jadi RT. Lah kecil Kang Udel. Lah masing-masing miliknya rek, masing-masing bagian. Sekarang kalau kita pengen minta jadi gubernur, sekarang kita pengen minta jadi lurah. Lah kalau pangkat kita tebang RT, dikasihnya buat apa? Mau ngomong apa dah? Emang nasibnya udah RT dari sononya. Itu emang bisa sampai tingkat 6.
Itu Pak, saya mau ngomong sama Bapak, coba dapat yang namanya ngajok mah nggak dia yang duluan, ngajok di mana-mana mau belakangan. Sekarang saya bilang sama Bapak, saya sekarang mau ngeritik Bapak, saya pengen berargumentasi sama Bapak. Sekarang Pak baru kerasa nih anak-anak Semar dipandang sebelah mata, dipandang hina, udah keluarga kita miskin. Udah kita belangsa, ya sekolah kagak. Udah dipandangnya udah buruk-buruk aja Pak. Kayak misalkan tuh contohnya kemarin tetangga kita kehilangan ayam, udah pasti siapa yang dituduh dah. Mau jawaban kita dipandang sebelah mata Pak, hidup belangsak teh nggak enak Pak. Makanya gua anak gua tuh sekolahin. Tuh kayak tukang saron di sekolahin. Dari SD lewat ya. Tuh SD lewat ke SMP, iya lulus tuh. Dari SMP ke SMA. Dari SMP ke SMA, iya lulus sekolah. Dia lulus dari mana? Dagang somai. Selain lulus sekolah busuk, dagang somai. Bener kata tukang saron Pak, orang tua mah wajib tuh kali nggak bisa ngasih kebahagiaan, bisa ngasih ilmu, bisa ngasih manfaat kita buat nanti kita gede. Zaman sekarang Pak, pendidikan itu penting sekali Pak. Sekarang mah kita asal menggaman kerja, terakhir pendidikan apa? Kita ngomong ada yang terakhir pendidikannya SD, ada yang pendidikan terakhirnya SMP, SMA lah. Anak-anak semua ditanya, apa deh lu pendidikan terakhirnya? Deh kita mah teh ngangon kambing. Emang ada pendidikan ngangon kambing? Ijazah apa ngangon kambing? Kata bapak juga Pak, kayak orang-orang anaknya di sekolah dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, nyampe dia punya gelar, nyampe dia masuk kuliah. Emang buat apa? Lah buat orang tua. Bukan buat orang-orang, bukan buat ngebanggain orang-orang. Ntar aja tuh si Udel jadi camat, si Gareng jadi segala hakim. Apa yang bangga sama bapak? Yang bahagia sama bapak? Yang ngomong alhamdulillah bapak? Ntar ada bapak baru nepok dada tuh lihat anak gua sukses karena apa? Jerih payah gua. Anak gua udah S1. S1. Usut hebat tuh anak tukang saron Pak. Ngambil S2. Tuh habis S1 2 terus. Dia ngambil S3 di Jakarta. Tuh S3 di Jakarta. Ketahuan. Lah. Maksudnya S itu sarjana. S itu S-Grim. Uruk kali ya, untung bagus nggak dikepung masa. Yang ngambil S1 Itu Pak, si Udel pengen ngomong begitu. Ilmu yang bermanfaat Pak, jangankan lagi ilmu di alam dunia. Apa ilmu kita cari di dunia bermanfaat nanti buat di akhirat. Iya Bapak mah tebang iya doang. Anak apa Pak yang ngerasain? Anak apa yang ngerasain Bapak begini-begitunya? Bapak mah enak, udah katanya lu diem aja urusan orang tua lah. Kalau orang tuanya nggak bertindak mau ngapain? Dulu saya mau sekolah, dulu saya mau ngejar pendidikan apa, kata bapak udah lu jangan sekolah, lu mendingan ngangon bebek. Ketahuan lu enggak dapat bebek juga, telurnya lu bisa pungutin, bisa lu jual. Usut emang di arah itunya begitu Pak. Iya, tapi sekarang bapak tanya sama Udel. Tadi Udel ngebahas soal masalah dunia, masalah harta, masalah kekayaan. Sekarang bapak tanya sama Udel, apa orang yang kaya itu udah tentu senang? Apa orang yang kaya itu udah tentu bahagia? Emang Pak, Pakai emang. Sekarang anak pikir dulu matang-matang, anak pikir dulu bolak-balik, bener gak anak ngomong, bener gak anak ngucap kayak gitu? nah maksudnya Pak, lah saya emang lihat tetangga no punya mobil, pada senang, pada jalan-jalan. Tetangga punya duit, pada pergi ke mall. Tetangga punya duit, belanja ini, belanja itu. Lah senang saya lihat. Iya, itu mah di depan orang-orang, tapi di belakangnya apa udah tahu? Maksudnya Pak, Lah ya sekarang misalkan ini, iya duit kita banyak, iya duit kita sampai bererot, di bank ini ada, di bank itu ada, di bank ono ada, harta kita melimpah, aset kita banyak, tapi kalau nggak bahagia buat apa? Apa tuh? Iya. Kemarin pergi ke Bandar Kembang. Iya. Emas. terus? Nah, pulang-pulang udah rembel disikut. Wah, benar hebat tuh. Nah itu Pak, tuh contoh tukang saron bininya teh bang dagang bala-bala. Dia nyampe ke toko emas, sampai tangannya kuning.
Sampai lehernya kuning. Iya yang namanya emas itu. Lah bukan diberesin cucu gua. Kirain emas sampai rember. Cucu lagi berak lagi digendong aja uruk. Nah ini nih beda lagi tukang saron yang satu lagi Pak ngutang-ngutangin susu. Iya namanya bayarnya harian. Iya mingguan bayarnya. Iya bulanan kali. Tunggu bagus kagak disedot bocah. Jadi Bapak tanya karang apa yang bahagia itu orang-orang yang ada, orang-orang yang kaya. Iya karang kita hidup berkecukupan. Iya karang harta kita melimpah. Iya karang aset kita banyak. Tapi udah pikir, iya harta begitu banyaknya. Tapi kalau kita nggak sehat buat apa? Karang harta banyak, duit berlimpah, mobil mewah, motor berjejer, apa ada yang enggak itu motor, merek apa. Bini kita cakep, kalau kita sakit buat apa? Tebang berobat doang ke dokter, tebang bolak-balik doang. Iya juga sih Pak. Bener kata Bapak. Sekarang Bapak tanya mau udah nuntut tentang kekayaan, udah nuntut tentang kayak gitu. Sekarang Bapak tanya apa nanti kita ketika mati, ketika kita meninggal masuk ke alam kubur, yang ditanya bakal harta benda. Apakah nanti malaikat nanya berapa dulu, berapa gram punya emas, berapa biji punya mobil, berapa lebar itu tanah, berapa hektar itu tanah. Apa yang ditanya malaikat kayak gitu? Apa kayak gitu yang ditanya? Apa yang ditanya mah amal perbuatan kita selama kita hidup di alam dunia. Makanya nih Udel, gareng Bapak bilangin kita hidup di alam dunia, iya benar. Memang dunianya harus kita udah, tapi akhiratnya juga harus kita kejar. Jadi 50% dunia, 50% akhirat, biar seimbang. Kalau bahasa kerennya mah biar balance. Usut aki-aki ngerti-ngertian balance. Makanya gaul. Kata saya Bang aki-aki dong gaul sama tukang beca tahu balance Pak. Terus ya udah mengerendahin orang tua melulu. Iya benar kata Bapak Pak. Iya, karena kita punya harta berlimpah, harta banyak. Yang tadi Bapak bilang ketika kita mati mah apa itu yang dibawa? Apa bawa kain putih juga tebang, ada pinggirnya doang. Gak ada pinggirnya. Tuh, Benar juga kata Bapak. sekarang aja itu ada apa yang ngaku itu rumah mewah punya kita. Itu sawah lebar punya kita, mobil bagus punya kita, kendaraan mewah punya kita, kontrakannya punya kita, sawah lebar punya kita, tapi kita nggak tahu kita punya sampah. Kepikiran sama Udel kita punya sampah, asal kita dari mana, ntar bakalannya kemana? Usut bener ucapan aki-aki dalam ini kemarin. Iya Pak, saya juga mikirannya kayak gitu. Kita jangan cuma hidup di alam dunia mikirin tentang dunia, tapi akhiratnya kita kejar. Sedikit besarnya kita ngaji di mushola, kita ibadah kali. Seenggaknya yang 5 waktu mah rada ini dah rada kurang kali, yang seminggu sekali Jumat kita bagi kayak saya Pak. Apa dah? Saya mah sholat Jumat juga Rebo udah berangkat Pak. Saking kurajinnya sih Udah lah iya hari Jumat sholat Jumat kita merebo udah berangkat. Udel Rebo berangkat Kemis ngapain di sana? Nah di sana saya mau ngapain kek? Itu. Iya Pak, cuman ini Pak ngomong-ngomong nih, kita alihin dulu bicara kita. Iya benar kata Bapak, makasih Pak atas nasihat Bapak, atas amanat Bapak. Iya. Kayaknya Bapak ini rada gelisah. Romanya saya liatin Pak, Bapak tiap hari melamun aja, bengong aja. Ada apa sih Pak? Apaan Udel gak dapat kabar? Apaan denger juragan kita Panengah Pandawa yang kedua Bratasena katanya udah gak ada ilok Pak. Usut pakai ilang. Emang Pak bener Pak. Ini Bapak dengar kabar dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negara ke negara. Bratasena nggak ada, Bratasena kubur. Kemarin bareng saya Pak.
ngapain nama Juragan Bratasena? Nggak usah mengikutinya, katanya dia lu ngikut gua. Udah kagak manjas aja deh urusannya sih udah pada. Jadi Juragan Bratasena kagak ada pak. Makanya bapak juga bingung, misalkan mati kalau misalkan udah dikubur mati nggak ketahuan kuburannya pergi nggak tahu kemana. Nah terus bagaimana pak? Makanya ini kita bingung, apa bukan bapak dong bingung, apa di Amarta juga bingung, di Pringgandani juga bingung, apalagi yang bapak denger mah Dewi Ratu Arimbi jadi janda, bukannya lagi orang puluhan atau ratusan lagi, makan bakal ribuan itu yang ngelamar Ratu Arimbi. Busut. Iya pak, apalagi janda ongkoh, mana kaya, mana cakep. Kaya ada di dia, cakep ada di dia. Udah surga dunia pak itu mah. Kalau udah dapatin dia mah. Nah itu terus bagaimana? Makanya bapak juga bingung. Clear. Sedang nasibnya Kilura Semar Badranaya lan Sapal Putra Kilura Semar Badranaya dia diskusi tentang permasalahan keluarga. Juga Kilura sedang ngebahas tentang permasalahan Bratasena yang udah hampir 6 bulan, yang banyak orang bilang kalau Bratasena udah gugur, Bratasena udah mati. Kilura Semar Badranaya kaget, dia lagi ngomong, dia lagi diskusi. Itu Marites ada yang manggil-manggil Kilura Semar dari kejauhan. Ada ini suara kencang, ada ini suara keras dari luar manggil-manggil Kilura Semar Badranaya. Kagetnya Kilura Semar Badranaya, tahu siapa yang manggil itu. Kilura Semar Badranaya dari luar kaget. Kilura Semar Badranaya Busut siapa pak? Tamu pak waya gini. Mana kencang banget suaranya pak. Kalau mau pelan-pelan mana udah jam segini. Orang-orang mah udah yang pada tidur. Ada yang lagi gegares baso. Ada yang lagi jajan, ada yang lagi ngelenggut, ada yang lagi nunduk liatin ponakannya aja. Kalau bangun coba tawarin bakso dah. Siapa itu Del? Gak tahu baksonya kencang banget. Wah, aku jangan kaget sama. Apa pak? Apa pak? Salah lihat pak, ini pak, bapak, busut panjang, udah minta jengkol angetin. Busut, udah panjang memang gak punya malu, udah bener kan? Apa aja disebutin, jangan pak, jangan pak. Nggak salah lihat Kakang Semar ini.
busut jangan kencang-kencang lah juragan. Kilurah Semar Badranaya. Dia bingung, dia bengong, dia melongo, lihat Brata Sena yang kabarnya udah mati, tapi Brata Sena ada di depannya, dia percaya, gak percaya kalau Brata Sena masih hidup. Disinilah Sambala Putra, Kilurah Semar Badranaya, dan Kilurah Semar Badranaya aneh tapi nyata, dia bingung, dia rasa takut, dia rasa campur aduk karena Brata Sena. Begitu Mar. Tobat tengeran Brata Sena. Ampura ngeran ampura ya kakang Semar asa mimpi kakang Semar asa gak percaya. Soalnya Agan teh banyak berita yang ngomong Agan, banyak yang bilang Agan udah nggak ada, Agan udah nggak ada, Agan udah hilang makan, ada yang bilang Agan udah gugur, Agan udah mati. Asa gak percaya kakang Semar, asa mimpi kakang Semar, yang ibaratkan mimpi tapi nyata, yang ibaratkan mimpi tapi kebenaran. Setannya kali ini Pak. Wah, ngomong sembarangan di sini udah. Memandinya kali ini Pak. Riwanya bisa jadi ini Pak. Aku masih sehat, masih jak bar aku disangka mati wong edan. Gua punya pikiran sama itu. Busut juragan dulu. Udah Bapak jangan nangis, be. Bapak mah nangis melulu. Asal dia ngelongokin nangis. Gimana kita di Bandung kagak ketahuan. Udah Bapak bangun, Bapak jadi Bapak masih gak percaya juragan. Ini bener juragan Brata Sena. Ini coba pegang aku Bar. Coba pegang aku Bar. ya elah aki nyoleknya udah kayak Jadi Semar masih gak percaya aku masih hidup. Ini aku Brata Sena. Ini aku Warkodar. Ini aku Wapi Lawak Bar. itu aki-aki memang rada PA. Tadi dia nangis, sekarang dia ketawa. Aki-aki. Udah mah diem aja. Lah bukannya diem aja Pak, apa saya ngikut kemari di bawah. Tidak saya diem doang. Jadi bener ini akan Brata Sena. Aku 100% Bar. Sekarang Kakang Semar tanya, juragan hampir 6 bulan kemana aja? Gak ada beritanya balik ke negara ya kagak, ke Pringgadani, ke Munggul Pawenang kagak ada, kali di Indra Prasta kagak ada juga kemana. Kali di Sabta Pertala tempatnya kerja kagak juga. Emang. Jadi aku nggak ada di sini. Aku menghilang selama 6 bulan mal. Aku ini nyari ilmu. Aku mendapatkan tugas. Tugas apa juragan? Tugas apa juragan? Busut, mana ada tugas yang sama 6 bulan. Kalau juragan jadi abdi negara, tuh saya percaya juragan ditugasin pergi. Ini apalagi karena lagi perang. Jadi relawan karang nih kali juragan kata saya pergi ke sono, ke Palestina. Jadi gini Bang, aku ini menghadap Rama Guru Sidor dan Guru Kurawa lan pada Busut dor. Terus juragan
Udel diam-diam dulu ngapa? Dengerin dulu ngomong apa juragan. Jadi gini, aku disuruh nyari itu yang namanya air kesucian, air yang suci. Baru dengar dah kita pak air yang suci. Kata kita mah air yang suci, air yang gak kena najis, air yang bersih. Itu iya bener air yang suci, tapi ini bukan air suci yang itu. Maksudnya juragan, Aku mencari Rasidorna ngomong Bratasena kalau nanti perang Bratayuda mau jadi menang, Bratasena bakal jadi gagah, Pendawa bisa jadi maju, Pendawa bisa jadi nanti ini tuh Kurawa bakal keleh. Aku disuruh nyari air yang suci. Bingung aku nyari kemana, bingung aku nanya kemana. 2 bulan aku pergi ke hutan. Di hutan itu pohon yang gede-gedenya pohon, aku peras kagak ada air. busut mah iya. Pohon diperas juragan. Nggak masuk di akal kali, elap kali dipelas mah topo kali mah baju kotor. Diam deh. Iya dah. Kalau tukang saron, tukang bonang emang gak bisa. Kalau juragan Bratasena, lapan emang kekuatannya lebih dari 1000 gajah. Ya mah, aku nyari ke hutan, aku peras itu pohon yang gede-gede tapi gak keluar air. Gak ada itu yang namanya air suci. Aku bawa itu air, aku nyampe ke Rasidorna, kata dia bukan. Aku bawa air, aku cari lagi, kata dia bukan. Terus juragan, Aku lari ke samudra, di tengah-tengah laut aku cari busuk. jangankan lagi ke tengah-tengah samudra, jangan lagi ke tengah laut, tapi orang yang nggak bisa berenang juga lah. Emang di kolam renang ya tenggelam. Lelap lah juragan. Segala laut diseberangin, nyampe ke tengah-tengah laut. Karena apa? Karena tipu muslihatnya Rasidorna itu masih udah tahu bener akal Rasidorna. Emang dari dulu Rasidorna mah tukang tipu, tukang adu domba. Soalnya apa? Kalau dia nggak begitu, kukusannya kagak ngebul. Emang usahanya begitu dari dalam naman mula juga. Emang udah kenal dalang naman, Nggak bukan kenal lagi naman. emang siapa dalang naman? Dalang ngkong. Terus tadi itu lari ke laut juragan ada. Wah, aku berenang saking kecapean ya, aku di bawah alam sadar. Aku ketemu sama makhluk, tapi makhluknya menyerupai aku. Benar-benar menyerupai aku, cuman kecilnya segini nih, kecilnya segini nih, itu. Kecilnya segini. Aneh tapi nyata, muka percis aku. Dari postur tubuh bagian dia kecil tapi serupa bener. Aku tanya, siapa lu? Terus juragan, Aku tanya Mar, siapa sampean? Dia bilang aku adalah sampean. nah, gimana sih juragan? Iya, aku tanya, siapa lu? Kata dia, gua lu. Lah belibet dah urusannya dah. Terus juragan, Aku tanya, siapa sampean? Dia jawab, aku adalah sampean. Aku tanya lagi, masih kayak gitu juga. Nah, dari situ aja tuh, aku berani, aku lawan itu. Kecil juga, wah kesaktiannya luar biasa. Lancip di diri aku. Jadi aku apa sekarang Mar? Sama diri aku, sama jati diri aku sendiri. Karena apa? Siapa-siapa yang pengen kenal sama yang Maha Kuasa harus tahu dirinya sendiri. Kalau kita udah hafal sama jati diri kita, kalau kita udah hafal sama jati diri kita, pasti tahu siapa itu yang Maha Kuasa. terus juragan, Di situ aku dikasih air. Jadi Rasidorna yang tadinya pengen ngebunuh aku, jadi nggak jadi, tapi aku mendapatkan air yang suci beneran. Ini Mamar Cius ini Mamar. air apa juragan? Air suci. Ada namanya juragan. Ada namanya dia. Apa namanya juragan? Nama air suci itu Tirta Pawitra.
Tirta Pawitra ada artinya juragan. Ada artinya itu dia. Tirta Tirta itu air. Pawitra suci. Jadi air yang suci. waduh. Bukannya Tirta orang sono. Minta saya juragan biar muka saya jadi ganteng juragan. Is, jangan sembarangan. Minta saya juragan biar manjur saya. Is, jangan. Tobat ting juragan merata saya. Syukur aku juragan yang tadi niatnya mau dicelakain, yang tadi niatnya mau dibunuh, tapi malah ada mujizat di diri juragan, ada kebaikan di diri juragan. Malah juragan mendapatkan tirta pawitra itu air kesucian yang tadinya residona cuma pura-pura, tapi sekarang akan bisa mendapatkan itu air. Senang rasa diri kakak Semar. Bangga rasa diri kakak Semar juragan. Sama cuman ada permasalahannya, ada masalah di negara Trigandani. Maksud bapak jangan pakai solali-lali lah pak. Ada apa, Mar? Ada apa, Mar? Ada apa, Mar? Ada apa, Mar? Usut pelan-pelan juragan. Orang-orang udah pada tidur, juragan masih teriak-teriak. Maksudnya ada permasalahan. Saya aja pak yang ngomong pak. Ish, ini mau urusan orang tua. Jadi gini juragan. Udah, jangan ikut-ikut. Jadi ada apa, Mar? Jadi selama agan pergi selama 6 bulan, apa nih itu kosong, nggak ada statusnya mati, nggak ketahuan di mana pergi, nggak ketahuan di mana. Makanya itu ada surat kabar yang bilang kalau Juragan Bratasena udah meninggal dunia. Juragan Bratasena udah nggak ada, akhirnya kesebar itu berita, viral itu berita, akhirnya banyak yang ngelamar Dewi Arifi. Woi, yang bener Mar, yang bener Mar, ngapain Kilura Semar bohong? Wah. Iya juragan sih kelamaan begininya. Lagi ibaratkan ikan mah nggak ada yang makan, udah digondol kucing. Padahal ikan boleh ngegoreng itu juragan busuk, siapa yang nggak mau ngebini juragan? Cakep ada di dia, kaya ada di dia, gagah ada di dia. Tahu udah kita mati bang uncang-uncang kaki. Kita mah tinggal nunjuk itu. Ini tuh juragan. Wong edan, wong gendeng, siapa itu Mar? Yang berani ngelamar? Sebenarnya mah nggak ada yang, belum ada yang lamar juragan, belum ada yang berhasil. Maksudnya belum ada yang berhasil nih? Iya juragan, jadi di Pringgandani yang saya dengar kabarnya dibikin sayembara. Sayembara apa itu dia? Sayembara, siapa-siapa yang bisa ngalahin jago bakal kawin sama Ratu Arimbi. Wah. Benar itu? Nggak bener ngapa? Tanya tuh Panjak yang nggak tidur tuh. Apa benar itu, Mar? Bener juragan sih udah ngomong kayak gitu, juragan sih kelamaan. Wah, bakal aku acak-acak, bakal aku pateni siapa yang mau lamar. Ntar dulu. Nah, sekarang juragan balik ke Pringgandani, di Pringgandani lagi rame. Iya, kalau orang nggak bakal kabur, kalau di situ ricuh. Karena apa? Yang tadinya kabar berita Agan udah nggak ada, Agan udah tewas, sekarang Agan nonton, Agan datang. Dan ntar kata orang-orang apa coba? Penipuan ini, akal-akalan ini. Iya, kalau nggak dijerat sama pasal undang-undang sama hukum, ntar kalau masuk hukum. Iya juragan bener tuh kata bapak. Terus aku harus gimana, Bar? Aku harus gimana, Bar? Rasuki Aribi dinikah sama orang lain. Rasuki Aribi diambil orang lain. Siapa suruh kelamaan balik? Salah sendiri. Kan kata saya juga ngajok kok nggak ada yang duluan, ngajok kok belakangan. Busut, emang
Bisa nggak bawa kemari dan coba? Jadi gimana, Bang? Jadi begini, juragan. Jagonya juga Agan juga tahu. Siapa? Jagonya juragan Gatot Kaca. Wah, si Gatot. Baik, aku bakal ngilu sayembara, aku bakal ikut nanti dulu. Jangan buru-buru iya ke sono ntar. Kan tadi udah dibilang gak bakalan bener kalau juragan ke sono pasti diacak-acak. Jadi aku harus gimana? Kalau kata Lurah Semara mendingan Agan ngikut sayembara. Maksudnya ngelawan itu si Gatot Kaca. Rupanya apa aku? Tenang Lurah Semar, ada solusi. Ada jalan keluarnya, ada petunjuknya. Jadi akhirnya Lurah Semar Badranaya dia meramalkan dia punya ilmu, dia meramalkan dia punya ajian sidakap silpot tunggal. Lurah Semar Badranaya menutup bebahan hawa nafsu yang nantinya bakal ngasih pakaian ke Bratasena, bakal dirubah wujud Bratasena biar apa di negara Pringgandani nggak ada yang tahu kalau itu Bratasena. Akhirnya Lurah Semar ngasih ajian, ngasih jimat, ngasih pakaian ke Bratasena. Jinandra kumata pradya kumata aji Lurah Semar Badranaya. Kumata pradya ajian Lurah Semar Badranaya. Ajian Lurah Semar Badranaya. Harus diapain ini Mar? Pakai juragan pakai. Jadi rupa harus diganti biar aman, biar enggak semuanya orang tahu kalau juragan masih hidup, biar Lurah Semar dan Sapala putra Lurah Semar. Jadi dipakai, pakai nih. Aku harus pakai. Akhirnya Bratasena pakai ajian, pakai pakaian dari Lurah Semar. Liatin muncul cahaya hilang kumilang. Liatin muncul cahaya hilang kumilang. Cahaya hilang kumilang. Busut, Bapak nggak salah Pak. Bapak nggak salah ngasih pakaian Pak. Ada apa deh? Ada apa? Busut, juragan. Kata saya paling jelek juragan. Gak ada lagi yang lebih jelek dibanding saya. Maksudnya apa ini deh? Dulu juragan saya ngambil kaca dulu. Juragan lihat ngaca dah. Wah! Apa jadi jelek begini, Mar? Mana mangap begini, Mar? Si pakai baju nggak salah, ini ilmu. Tuh lihat juragan masih cakepan saya. Wah, si Semar menyilakai. Bapak aku nggak salah pakaian Pak. Agak. Jadi aku harus begini, iya kalau Arimbi mau, kalau nggak mau gimana Mar? Semar baik, aku jadi jelek begini, mana tangannya begini, lagi bercengkrong. Emang udah jalannya dari sono begono, antum nggak boleh nolak, nggak boleh katanya mau ketemu, katanya mau berhasil, tapi nggak gini-gini juga tuh coy. Ini mau lebih jelek dari bacil tuh aku. Kalah aku mana Cil?
Cil, ngumpet di mana itu dia? Jadi aku harus keperingatani pakai wujud begini. Ya harus pakai wujud begini. Wah, malu aku somal aku mah. Malu aku kayak gini. Namanya masih si Sena, bakal diganti namanya. Kira-kira kalau namanya sama nurut apa enggak? Kagak urut. Kebagusan. Jadi siapa tuh namanya yang cocok, yang pas. Nama juga gak sembarangan ngasih nama, tapi ngasih kita nama kudu ada makna dan kudu ada artinya, jangan sembarangan. Kayak tukang saron apa nggak ada artinya tuh tukang gedang yang tahu namanya emang sama ada apa artinya? Apa artinya itu man? Jadinya tuh makanya nama mah udah ada arti. Jangan sembarangan nama. Kali tukang saron kali tahu siapa kalau misalkan pulung ada artinya apa kagak? Kalau kalau lu gimana nggak capek orang gembolannya di tenteng. Gimana lagunya? Apa dia itu berdua sama si Dasi? Jadi nama yang pantas apa Mara Kumat bakal dikasih nama Maruta Suta. Maruta Suta bakal dikasih nama, aku diganti namanya jadi Maruta Suta. Apa ada artinya? Ada artinya, arti Maruta artinya angin. Kalau Suta artinya anak. Jadi anak angin. Kalau kata saya mah jangan begitu Pak. Coba deh kali udah yang pantas. Kalau kata saya mah Maruta artinya angin, Suta tolak. terus Jadi tolak angin mendingan juragan. si Udel. Bagus aja ya Maruta bagusan gua nih. Apa tuh? Angin. Ya, Maruta. dengan rame di sana. Wah, baik kalau kayak gitu aku bakal keperinganan nih. Makasih Marjadi, nama aku Maruta Suta. Bakal diganti nama, ingat itu ya, diingetin Maruta Suta. Maruta angin, Suta anak, jadi anak angin. Siapa? Aku bakal keperinganan nih. Jalannya salah. Itu mah jalan masih Sena jalannya. Dan terus jalannya harus bagaimana? Rupa begini mah yang bagus ngibing. Gimana ngibingnya Pan Sena aku gak pernah ngibing. Del, ajarin. Siapa saya emang jago ngibing. Gini juragan, yang pantas juragan nih tangannya dimbak-mbakin. Begini Rek. Usut, mana tangannya kotor banget Pak, kukunya nggak pernah dipotongin. Udah jangan pakai segala komen apa aja. Lah habis. Jadi tangannya ke sini nih juragan nih, tangannya di sini satu. Oh di sini. Iya. Terus, Nah yang di belakang mbak-mbakin nih begini nih. Tuh, terus udah ada jalan tuh. itu mah kagak urut udah. Emang kagak pantas Pak. Ijin. Coba dah. Oh begini juragan nih. Nih, tukang gendang. Nih. Beres kayak gitu juragan. Waduh bangga gini kan. Coba juragan. Tangannya tadi Ngembak tangannya juragan. Busur, kepanjangan tuh juragan ngembak.
begitu udah kayak nenek nandur di sawah. Bangga bener. Coba dah lagi. Mantoknya di mana bae juragan? Bangga. Udah bagaimana aku jadi terserah dah. Dulu juragan ada yang masih aneh. Apalagi si Del bangga teman sih jadi jelek. Soranya juragan. Nggak boleh begitu soranya. Pak, bantuin Pak. Tuh pendeher mintanya hari juragan. Jangan nemen-nemen juragan. Tetap berak di situ. Coba ngomong dah karang dah. Emang kita mau kemana sih? Pantas Pak, poro. Jadi kita bakal peringan nanti ngelaman Dewi Alim. Gitu begitu cocok dah juragan dah. Kalau kayak gitu deh, orang-orang peringan nanti kamu Bapak mau kemana? kita iring itu juragan Bratasena si Maruta Suta kita pergi ke peringatan Lah PA aki-aki. kok bapak dikatain PA Sekarang gini Pak, tadi juragan Bratasena kan udah merubah wujud, gak bakal kekenalan. Nah kalau kita ke sana lagi ngoncrong aja lah, kekenalan. Salah Bapak, kita ke sana Pak. Bapak Semar, saya sih udah lono sih garing, nggak nyampe sana. Mana saya punya utang banyak banget Pak di Pringgandani. urut takut sih udah ke Pringgandani. Nah kalau saya ada yang lagi, Bapak bertanggung jawab. Itu kita antar Pak kesian. Iya Tapi jangan pakai oh gini udah tenang itu mau urusan bapak tenang aki-aki mengapain sih, udah tenang. akhirnya Kilura Semar niup si Udel niup si Garen yang nanti akhirnya orang-orang Pringgandani nggak bakal kenal, orang-orang Pringgandani nggak bakal tahu kalau itu si Udel Nara Garen lan Kilura Semar Badranaya. Khobah Maksud Bapak ngapain sih Pak pagi-pagi kalau kita lagi ngeludahin aja. lu mah diem aja Garen nih khobah Yusuf aki-aki mana ludahnya kental bener aman karang mah Ya Pak, saya percaya sama Bapak. ayo ikutin bapak Udah ngungkuk duluan, Ren. Udah Bucu tadi lagi ajojingnya di belakang. Ayo Ren, gak bakal kekenalan bener lu percaya aja sama Bapak, apa Bapak memanjur. Dan begitu juga dia mah tahu. yaudah kalau gitu Ayo Ren, gua duluan dah. tukang ngetok karang mah tidur biasa mah tidur wayang gini habis makan mie pantesan jajan belum apa-apa udah minta jajan duluan Dia mah apa gitu? semangat dia siapa yang ngajarin tong Pak tungguin saya ketinggalan tunda dulu Kilura Semar kita ceritakan di Pringgandani nyampenya yaitu Maruta Suta keiring si Udelan Naragareng yang tujuannya pengen melamar Ratu Halim
Siapa di sini ada 2 orang? Tujuannya mau ngikut daftar juragan. Bener mau ngikut daftar? Saya mah nggak mau ngedaftar, saya mah ngiring. Saya mah nganter. Siapa nama sampean? Busut ini dia bingung kalau ditanya nama. Siapa nama sampean? Ya dah, nama saya Siapa namanya? Sarim juragan. Siapa? Sarim nama saya. Nama panggilan? Sambo juragan. Ya motornya juga dia mah gua. Lalang tempur motor. Itu yang di belakang. Nah ini saya nganter ini. Ikut sayembara. Ya tujuannya sih pengen ikut sayembara. Siapa di situ punya nama? Nama ya Haula Maruta Suta. Asal muasal gak penting, asal muasal mah yang penting tujuannya ikut sayembara aja. Masih sanggup apa nggak pikir panjang dulu ngelawan Gatot Kaca? Nggak kenal Gatot Kaca lah, kenal Gatot Kaca. Apaan Gatot Kaca mah tulang besi, ototnya kawan. Dia mah juga kulitnya lempengan wajah. Siapa yang nggak kenal Gatot Kaca? Padahal lagi mau makan nih, masih sempat-sempatnya. Emang nungguin dari lari sore itu. Jadi Maruta Suta mundur dulu Rim. Beres juragan. Jadi bener ya, coba paman Berbakesa catat namanya ini Maruta Suta yang tadi. Siapa juragan? Maruta Suta yang berani ngelawan aku. Bener di situ punya kewani, punya berani. Yang nggak coba kenapa, syukur aja, jangan nyesel nanti di hari lusa misalkan kenapa-napa. Udah baca peraturan, beres pokoknya mah. Jangankan pakai pedang, pisau, panah, pakai jarum sepotong juga gak boleh. Iya, tahu, gak boleh nendang bagian yang intim. Bagian apa sih? Di bagian itu tuh. Bagian itu apa tuh? Ya pokoknya di situ mah paham lah. Ya kalau kayak gitu mundur. Siap. Anak masih sanggup yang kayak gini mah cil. Apa ada cepat. Mundur paman. Hai, di situ punya lawan. Ya gak coba, kenapa coba silakan. Woi.
Ampun Maruta Sultan, makanya jangan sombong dulu. Ayo maju, hilang hijrah daya upaya aku kekuatan nggak sanggup ampun. Boleh yang lain mangga kuat ngelawan, boleh yang lain mangga sanggup maju, tapi ini malon tentu. Tapi ini mah boleh dicoba tuh, makanya Gatot Kaca. Gimana juragan? Berhasil. Padahal mah dia nggak tahu ya juragan. Padahal mah dia nggak tahu juragan. Diam-diam dulu apa Rim? Wah, ampun, paman berbakesa hilang hijrah daya upaya aku. Lemah aneh tapi nyata paman. Maksudnya aneh tapi nyata, ngapa jadi si Maruta Suta yang maju? Wah, groginya aku bukan baik. Asa beda sama yang tadi dari negara Kurawa, dari negara yang lain, tapi ngapa jadi dia yang maju? Wah, aku hilang kemampuan paman. Mundur biar musan paman, biar paman yang ngomong. Anak Lido punya bapak kayak gitu, ora sudi paman. Keterima aku punya wong tua kayak gitu, gak pengen aku mundur biar paman. Tuh masih banyak, masih ada yang datang. Anak pemelingan masuk ke dalam. Niatan paman, tujuan paman, anak mau istirahat biar nanti si Maruta Suta yang bakal jadi penghalang, yang bakal gantiin anak. Wah, aku bakal ngelapor dulu sama ibu Gatot Kaca. Tuh bener-bener tinggi masih tuk tak. Mana Dewi Arimbi, aku udah berhasil ngalahin si Gatot Kaca. Nanti dulu. Sekarang ini pasti masih ada yang ngelamar, pasti bakal ada yang datang. No lihat. Wah, masih ada yang datang aja wayang ini. Jadi ya sampean wayahnya, kalau sampean sanggup mengusir semua para pelamar, bakal diterima, bakal nikah sama aku aja Arimbi. Gampang itu. Mundur biar aku yang tanggung jawab. Woy, kalau kayak gitu awas.
ngajak tukang silat. Yang bener tuh tukang karate. Mundur. Siapa di situ? Nama aku Maruta Sultan. Siapa? Maruta Sultan. Mana itu si Dewi Harimbi? Udah karena mendingan balik dah. Kau maksudnya balik? Dewi Harimbi udah dilamar sama siapa? Nih orangnya. Di situ ngelamar buat siapa? Ya buat Raja aku Prabu Lodra Murha, Raja negara gua Selamaya. Karena mendingan balik dah. Tadi bener emang dibikin sayembara, cuman aku yang berhasil nih. Maruta Sultan si jago yang bakal nikah sama Dewi Harimbi. Wah, si bangsat nyari gara-gara ngajak gerah wayang gini. Mendingan balik dah. Wah, bakal balik sebelum itu Ratu Harimbi ke bawah. Ya coba nggak coba kenapa bang? Ya sama banyak. Mukanya kayak gitu, biar perawakannya kayak gitu, ilmunya luar biasa. Yang benar, nggak benar ngapa? Coba lihat aku aja nanding ini, wah, aku lari ke sini dia lompat ke sini. Aku tangkis kemarin dia nangkis sini, bukan tandingan aku. Ah, cemen kakak. Yang kayak gitu mau urusan aku nih. Aku tukang karate. Aku tukang silat. Aku tukang taekwondo. Wah bakal mundur ngelawan yang kayak cuma dilawan balik melek sama aku. Yang bener kakak nggak percaya sama aku. Aku tukang silat. Aku tukang karate. Aku tukang mencur. Di mana di setiap cebongan aku mencur. Si mencuk cuman kagak nyawer mau ngapain itu. Wah. Kadang-kadang tewa mencuk ya kemana boy.
nyiksa tukang gendang kagak nyawe rongkok giliran kesenggol ribut. Kakang jangan kayak gitu, kakang masih nyepelein saya. Saya tukang karate, tukang kentut kek. Masih nggak percaya jurus apa yang kakang belum tahu deh, biar saya kasih tahu. Bener, coba ada pasang anjing-anjing. Di mana-mana juga karate, silat, taekwondo, kuda-kuda. Kakang mah ya karang gini dah. Kata saya pasang anjing kakinya berapa? Anjing kakinya 4. Kuda kakinya berapa? Kuda kakinya 4. Udah pasangin apa? Coba, harus kuda-kuda harus pasek Kalau kayak gini, ya terus mundur, tarik, tuh, kepret, tuh, pop. Agak kurang bisa. Dulu apa lagi ngajarin kuda-kuda? Lagi ngajarin kuda-kuda depak batingkung. Dulu jadi pulang lagi dah. Ya coba kuda-kuda. Tangan, renek, tarik. Kalau udah kayak gini, diapain? Kepret. Beres pokoknya. Musiknya bagus ini. Kalau misalkan musuh dari sana, kalau dari belakang balik ke belakang. Tarik. Kayak apa itu? Beres tuh ketuk besok ditambahin bagiannya. Jadi harus sitku kayak gini. Mincit. Terus musik, mincit. Tinggal pom di tukang silat. Udah, mereka balik jadi perang deh udah. Ada yang lakukan melulu manjaknya kagak. Emang begitu doang kan. Segala kuda-kuda, segala musik, segala mincit, reret, macem-macem aja dah. Wah, kayaknya masih penasaran belum pergi juga, weh. Lawan dia kau. Aku masih penasaran. Ayo pukul. Wah!
Wah, masih tetap panjang. Kirain bakal berhasil, gak ada kemajuan, gak ada kekuatan ini mah. Gagal ini mah. Ini mah gak ada kemajuan, gak ada kemampuan, gak ada keberhasilan. Wah, ini mah wah, sia-sia ini mah. Sia-sia ini mah tuban. Mana bang sama? Beres jajannya bang. Udah apa? Jajan terus dah. Ah, apaan? Gua jangan-jangan kita dibayarin Bima lagi. Wah, ini berbahaya. Kalau misalkan aku bawa, aku tangkap, mual bakal ya kena. Karena apa jangan kena bisa maruta suta, apa Gatot Kaca juga bisa melebur. Wah ini mendingan balik, ini mau balik gagal, ini baku. Udah gak ada kemajuan, udah gak ada kesanggupan. Pasukan aku juga ada, tadi tukang mencuk, tukang silat kagak menjes. Tebang mencuk doang, majunya kagak. Tebang mencuk doang, hasilnya kagak, emang aneh itu. Kirain mau bakal bukan jurus, bakal maju. Bakal maju melawan si Maruta Suta. Mundur kemana kali? Udah datang lagi aja. Akang tadi aku ajarin jurus ini malah kabur. Udah temenan. Usut kagak dilayanin pisan. Padahal mau diajarin segala jurus yang macam-macam, segala ngajarin inilah itulah. Takut tapi mau disamperin. Wah, gimana ini weh? Aku ada keberhasilan, aku ada Gatot Kaca. Gimana itu masalah sayembara? Kenapa sampean masuk ke Kaputren, sampean masuk ke dalam keraton? Kagak. Emang yang lain mah bisa aku usir, emang yang lain mah bisa pergi dari Pringgandani, cuman ada yang gak mau pergi-pergi. Ada yang gak bisa dikalahin, susah bener ngalahinnya. Maksudnya apa, anak? Namanya Maruta Suta itu. Gak kayak orang-orang yang lain, gak kayak dari negara ini. Aku ngelawannya masih ada daya upaya, masih kuat. Aku ngelawan masih kuat, aku ngeladenin. Tapi lebah majunya Maruta Suta agak lain ibu. Maksudnya agak lain, anak. Dan padahal rupanya bagaimana? Apa seorang kesatria, apa seorang raja, apa seorang brahmana, apa-apa? Ya rupanya ya maaf ibu, bukannya Gatot Kaca pengen ngatain orang, bukannya Gatot Kaca pengen ngebilang, bukannya Gatot Kaca pengen menghina. Maksud anak? Rupanya ibu maaf ini maaf, lebih dari dernawan. Aduh anak.
teh juga ibu apa, jangan anak ngambil keputusan seenaknya. Iya bener, di depannya ujungnya mah nggak ada apa-apa, tapi di belakangnya kita belum tahu. Sekarang kan udah kejadian. Kalau kayak gini kita mau ngapain, apalagi sampean udah jatuh, sumpah sampean bakal jadi palang dada atau jadi jago sayembara. Dan sampean ini seorang kesatria, nggak boleh seorang satria ngungkirin janjinya, nggak boleh seorang satria lupa sama janjinya, karena sampean ini seorang satria. Anak Ibu, anak minta maaf ibu, anak minta ampun nama ibu. Bukannya anak mau saja kok, bukannya anak pengen kelihatan hebat, tapi anak mencari jalan keluar, tapi anak mencari gimana caranya supaya negara kita jadi tentram. Walaupun Rama Bratasena gak ada yang dikaderin Rama Bratasena gugur. Jadi sekarang ibu bingung betul kaca. Itu mah terserah ibu mau atau syukur. Jadi jawabannya dari ibu. kalau kayak gini mau gimana, anak kayak gini mau gimana? Tabungannya sampean udah janji duluan, siapa yang bisa ngalahin Gatot Kaca bakal menangin sayembara, bakal ngedapetin ibu. Jadi Gatot Kaca harus gimana bu? Maafin Gatot Kaca bu, maafin Gatot Kaca. Ya, lir ibarat nasi udah jadi bubur, udah nggak bisa dibalikin lagi ke nasi. Sekarang udah tinggal nasib ibu. Sekarang udah jadinya begini, mau diapain? Dah yang namanya udah takdir dari yang maha kuasa, mah nggak bisa dipungkir. Karena apa? Jodoh, umur, milik rezeki bukan aturan tukang pajak, bukan aturan ibu, bukan aturan manusia. Tapi itu mah aturan yang maha kuasa. Itu udah jadi kehendak yang maha kuasa. Takdir, suratan, garis manusia semuanya ada di Tuhan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana ibu? Ya, masih nanya gimana? Ini mah udah nasib ibu. Terus urusan Kanjeng Rama Bima. Ya kalau misalkan benar udah meninggal, kita doain semoga dia tenang di sono. Semoga dia diterima amal ibadahnya anak. Dan kalau misalkan kita meminta tolong, juga meminta tolong ke siapa? Yang namanya orang mati nggak bakalan hidup lagi. Yang namanya hidup di alam dunia cuma sekali. Terus gimana ibu? Ya, mana itu si Maruta Suta? Mana? Ada ibu. Mana Paman Perbakesa? Aja si Perbakesa. Gimana Perbakesa? Wah, aja. Gimana itu para pelamar? Bubar. Ada yang balik udah. Ada yang udah pergi. Ada yang udah mantok. Ada yang udah nyampe, pergi lagi baik. Ada yang udah balik, sekarang nggak tahu kemana. Jadi itu gimana? Yang lain ngelamar? Mundur gara-gara si Maruta Suta itu. Tadi juga ada yang dari gua Sela. Saya apa? Dari Selang. Kenapa jadi ke selang-selang? Sela Maya. Aceh. Sampai dalam kartu urun. Is, itu tukang bonang sama Saron pinten tangsen.
laki kalau nyebrang mah nggak berani, dia mah di depan itu harusnya di batang 9. Jadi gimana? Ya itu si Marutasuta mah masih ada sama yang ngiringnya, ada 3 orang. Mana coba bawa kemari, bawa kemari. Marutasuta coba kemari dulu. Jadi mana yang namanya Marutasuta? Yang depan apa yang belakang? Soalnya ada 2 orang. Ini yang juragan. Yang depan yang namanya Marutasuta mah itu, yang belakang namanya siapa? Musuh udah kenalin nama lagi baik. Marutasuta. Ya aku Marutasuta. Dewi Arimbi, aku yang ngelawan si Gatot Kaca, aku yang menangin, aku yang kalahin, aku yang bikin KO. Jadi ini nak. Benar ibu, ini yang namanya Marutasuta yang ngalahin anak Gatot Kaca waktu anak jadi jago sayembara. Aduh. Ini mah udah jadi suratan takdir yang maha kuasa, sekalinya kita mau nolak juga udah nggak bisa. Karena udah takdir mah nggak bisa dipungkirin anak. Nggak bisa dirobah-robah karena semuanya ada yang di atas, semuanya di kita mate bang ngejalanin, kita mate bang ngelakuin semuanya urusan ada yang di atas. Jadi ini mah mau nggak mau. Ora sudi tapi bu, ora sudi. Barido anak Gatot Kaca soalnya Brahma Bratasena gagah perkasa. Padahal dia nggak tahu aja panjang. Dia nggak sudi punya bapak kayak gini. Padahal dia nggak tahu. Ya Mang Oting ya. Tumben dia nggak tidur, ya tiba-tiba nyelip di mana tahu. Itu tadi siapa yang di belakang belum kenalin nama? Usut kenalin nama juga saya. Siapa nama? Oting juragan. Udah ganti lagi aja namanya. Tadi namanya bukan itu. Ya saya emang siapa aja, saya mah keingetan saya. Kenapa jadi pengiring Marutasuta? Dulu mah jadi penyiar radio. Sekarang ada di SMK, di sekolahan kita jadi pejabat sekolah. Jadi tukang keker di mana aja numpang aja saya. Jadi Ya aku Marutasuta jadi keputusannya gimana? Ibu nggak sudi. berbagai saat di Aceh gimana? Ya bener kata Aceh tadi, jadi mau udah jadi suratan takdir mau diapain lagi? Udah nggak bisa dipungkir. Gimana itu perasaan Aceh sama Kakang Bratasena, masih ada rasa? Ya kalau dibilang masih ada rasa, pasti masih ada rasa. Yang namanya orang kehilangan, yang namanya orang udah nggak ketemu sama 6 bulan ini lagi, nggak tahu kemana. Di mana adanya, apa ngikut rombongan siapa, nggak tahu kemana perginya. Ini rombongan Arim. Emang nggak tahu, ibu sud, itu bang keker, orang habis makan jadi. Tadi gimana? Akhirnya ini Dewi Arimpi meyakinin anaknya bahwa Satria nggak boleh jalin janji, Satria itu nggak boleh menentang omongannya sendiri karena apa, udah sumpah. Karena juga Gatot Kaca nggak tahu sebenarnya Marutasuta bukan orang lain tapi babaknya dewek, tapi masih wong tuanya sendiri.
Disinilah Dewi Arimbi ngerasa beda niat Maruta-Suta, asa kenal, asa tahu kalau ini bukan asli dari Maruta-Suta. Kalau ini bukan asli wujud Maruta-Suta. Jadi bener Maruta-Suta wujudnya begini. Ya wujud kita memang begini. Nggak salah, nggak ada asli yang lain. Nah ini nih kepetok kita di juragan nih. Rupanya kalau pakai hati mah dapat tebak, kata saya juga. Bagian kita mau ngumpet bagaimanapun, bagian kita lari kemana juga, kalau yang namanya jodoh mau apa? Pasti kena aja. Ada yang balik-balik mulu, ada yang nyamperin mulu. Emang bukan jodohnya, bangga. Sekarang misalkan satu contohnya jodoh, dah kita pengen bersama perempuan yang ono, kalau perempuan yang nggak mau. Sekarang kita perempuannya mau, kita yang nggak mau, apa susah jodoh mah. Busut, ngomong apa sih tukang saran? Jadi gimana? Dulu ada juragan dulu. Udah ada yang datang lagi aja, ini mau ikut sayembara. Bukan kita mah. Saya mah tebangan Maruta-Suta kita mah. Siapa? Kita mah tebang tukang nganter, tebang tukang ngiring, itu Maruta-Suta. Yang itu Maruta-Suta, yang satu lagi orting siapa? Ini satu lagi Agus punya nama. Dia merada pendiam ongko. Hampir-hampir ke dia nih daripada tikus. jadi siapa? Ini Maruta-Suta, pengiringnya di belakang ada satu lagi, no lagi jajan melulu. Olok ngajak dia menjajan melulu. Jadi bener Maruta-Suta ini Akhirnya Kilurah Semar Badranaya yang ngilangin acian sirapnya dia. Jadi ketahuan kalau yang di hadapan Dewi Arimbi Semar Badranaya, yang di belakang Maruta-Suta itu adalah udah. siapa coba? Kakang Semar. Kok tadi bisa berubah jadi Kakang Semar begitu? Tadi mah bukan Kakang Semar, ngapa sekarang jadi Kakang Semar? Udah, atau ngapa jadi panjang bener? Bapak. Kenengan itu yang di belakang itu, Der. Juragan, saya ini juragan. Der, saya juragan, cuma saya nggak bawa apa-apa. Udah, nggak usah pakai minta segala apa-apa. Nasi goreng udah matang, Pak. Nasi. Pakai segala nasi goreng, malu-maluin aja. Malu-maluin aja apa? Jadi keminta jelasannya siapa ini Kakang Semar yang di hadapan aku Maruta-Suta, asa kenal. Tapi aku meyakin ini bukan wujud aslinya, aku yakin ini bukan asli dari Maruta-Suta, tapi ada yang meyakinkan ya kalau Dewi Arimbi kalau ini bukan asli dirinya Maruta-Suta. Gak percaya bener. Udah penjuragan udah gak usah pakai percaya. Udah aja Pak. Sekarang mah. Maksudnya apa? Emang siapa itu Kakang Semar yang seasli-aslinya? Siapa itu Kakang Semar yang sebetul-betulnya? Ya coba aja tegasin siapa, kenal apa enggak Ratu Arimbi. Kenal, tapi bukan Maruta-Suta yang aku kenal, tapi ada yang lain yang aku kenal. Coba curahkan Pratasena.
Maha Kuasa karena udah catatan dari Yang Maha Kuasa. Emang kayak gini jalannya. Agan teh. Dia yang tadi kakak Semar bilang agan mau dibunuh tapi agan ada minta meminta air kesucian yang nantinya bakal mancing, yang nantinya bakal nambahin kekuatan. Akhirnya Maruta Suta hilang wujud Maruta Suta. Cangelek tadi ya. Udahlah juragan. Udah kayak mobil mater jadi. Wah, Kalau baku mbak, rasa baku mbak tot, tot. Kakang kata sena. Ya hampura ya kalau dari Alwirimbi di mana atuh Kakang Bratasena ngapa nggak balik-balik, ngapa nggak pulang-pulang? Wah, panjang ceritanya Nuk, panjang ceritanya. Wah, Rama. sekarang udah selamat tuh juragan, sekarang mati. Udah balik lagi juragan sih, perginya kelamaan. Hampir-hampir mau dijadiin panjang. Apalagi Bancil udah gak pulang-pulang, asal itu dia udah. Kakang hampura, Aku juga minta hampura gimana saudara-saudaraku yang lain. ada itu tadi mah ada, Kakang ada. Wah, si Jelek, Kakang Batara, Kakang Dharma Kusuma, ada Rama Dewaji, ada Rama, ada. Wah, aku kesel, aku kangen, aku pengen ngumpul di mana ada. Mari kita sama-sama kumpul itu di. Lama aku gak ketemu. Aku bakal bantuin beres-beres itu bekas saya malah tadi siahan Bang itu. Beranati Majalaya Desa di kapasanku rombongan abdi sadaya berbiasa ngegomaku jalannya terasa daya dan dia pada jauh terjaga cidangan arah terusna kerjaan saya upuji terkawasi waktu senang orang tos tujuh pasir kecil pasir kota karapeta itu senang orang tengah kacar saya abdi sumur Jepang meta waktu senang orang tos tujuh gunung guntur jalan kerancak daya amat benar berasa dan dia pada pacar amat benar
sanata dicendang ke para patah apunten apunten budi ayah galapatan pasir kaca karapitan artos nata jana sayaki artos nata jana sayaki abdi sumeja pameta watosna barakas dugi abdi sumeja pameta watosna barakas dugi kembang kaca jarang Sumangga sabi diajar Warinda mana kasaya Sumangga sabi diajar Warinda mana kasaya Suta ini kurang lebihnya kami atas rombongan grup Tunas Jaya 3 ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dari unsur lakon atau dari unsur tabuhan atau gending yang kurang berkenan atau ada salah, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga kepada Bapak Saibul Hajat supaya nanti disehatkan badannya, ditambahkan lagi rezekinya, mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi di acara yang sama, bisa berjumpa lagi nanti di acara yang sama juga. Di lain kesempatan kita bisa ngumpul lagi, kita bisa ketemu lagi. Mari sama-sama kita bacakan pemulang asal wetan pulang wetan, pemulang asal kidul pulang kidul, pemulang asal lor pulang lor. Itu wajib pandang mustari, kembang pilih sebaran sari, tutup lawang si botak.